Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Terus kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Dan dia hanya meminta kita untuk menyembahnya, patuh dan tunduk kepadanya. Lalu kemudian menikmati apa yang sudah disiapkan sebagai fasilitas dan bersyukur. Dan syukur ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka tidak ada sulitnya bagi seorang muslim untuk sering mengucapkannya. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW. Siapapun yang mengikutinya, pasti hidupnya akan tenang, punya panduan hidup, tahu mana halal dan mana haram, dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Orang yang menolak risalahnya, ajarannya, pasti dadanya akan sesak, hidupnya susah, tidak tahu mana halal dan haram, dan meninggal masuk ke dalam api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan malaikatnya mengucapkan kalimat hormat, salam kepada Nabi SAW. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia dan mau selamat, kita selalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi saudaraku. Kita akan bahas pasal ke-10 malam ini kitab Minhajul Muslim dan beriman, yang berjudul beriman kepada hari kemudian. Setelah membahas pasal ke-9 beriman tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mukjizat-mukjizatnya dan bukti-bukti di mana Taurat dan Injil pun sudah menyebutkan nama Nabi SAW. Berbicara masalah beriman, saya akan terus ulangin kalimat ini, adalah pengikraran dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan diikuti dengan aplikasi anggota tubuh. Itu namanya beriman. Seseorang mengucapkan dengan lisannya, mengatakan memang hari kiamat itu ada, dan kemudian dia meyakini dengan hatinya semua amal apa yang dia kerjakan baik, dia akan terima dalam bentuk pahala, balasan, puncaknya akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dan siapapun yang melanggar, sekecil apapun pelanggaran tersebut, kalau dia tidak sempat membersihkannya dengan taubat, dengan beristighfar, dengan memperbanyak amal saleh, pasti ada hukumannya. Terlebih lagi orang kafir dan orang munafik, pasti mereka akan masuk ke dalam api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 4 yang kurang lebih artinya, janganlah kalian mengira, atau alangkah buruknya prasangkaan orang-orang yang mengira mereka melanggar hukum-hukum kami lalu mereka akan luput dari azab kami. Enggak mungkin, itu mustahil. Ini keyakinan dalam hati seorang mukmin. Kalau antum sudah mengikuti hukum-hukum Allah Azza wa Jal, harus diikuti dengan konsekuensinya. Maksudnya patuh, dapat pahala, masuk surga, pasti. Tidak boleh ragu sedikit pun masalah itu. Saya sholat, saya akan terima pahalanya. Dan saya akan masuk ke dalam surga dengan izin Allah. Saya berperang, berjihad, tertusuk, mati, saya akan masuk surga. Tinggal mengikuti syarat-syarat dan rukunnya, tidak ada keraguan. Saya pergi haji, saya akan dapatkan balasannya. Saya sedekah, saya akan dapat balasannya. Orang melakukan pelanggaran, zina, riba, dusta, dan seterusnya, ada hukuman dan pasti datang kepadanya. Dalam waktu dekat atau yang akan datang, tetap akan datang. Tidak mungkin ada orang yang tidak dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak daripada penerimaan pahala dan juga penyiksaan yang akan datang karena pelanggaran adalah dikenal dengan hari kemudian. Hari kemudian, hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, banyak namanya. Kita harus tahu saudaraku, dan kita harus yakini, karena ini rukun iman kita, akan ada namanya hari pembalasan. Ada hari di mana kiamat terjadi, artinya habis semuanya. Semua yang kita lihat dan kita tidak lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya akan habis. Ada saatnya di mana ajalnya datang, semuanya akan hancur dan terjadilah kiamat. Dan itulah proses pindahnya manusia dan jin kepada alam akhirat, di mana mereka akan hidup abadi di sana dan mereka akan menikmati hasil perbuatannya kalau baik dan mereka akan dihukum kalau hasilnya buruk. Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya, baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar. Dan pada saat kiamat terjadi nanti dimulai dengan sangkakala sekali, kemudian hancurlah semua di alam semesta ini, kemudian datang sangkakala yang kedua, dan akhirnya dibangkitkanlah seluruh makhluk, kemudian dihisaplah mereka, lalu terjadilah mahsyar, kehidupan yang akan kita laluin. Allahu alam berapa lama di sana, menunggu timbangan amal seluruh manusia, miliaran jumlahnya, dan seluruh jin. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan Allah Azza wa Jalla akan mengadili domba, kenapa dia menanduk domba yang lain. Setelah itu jalanan ditentukan ke surga atau ke neraka, dan tidak ada tempat yang ketiga. Kita harus sadar teman-teman sekalian, penentuan masalah hari kemudian nanti, di mana kita akan mendapatkan cuma surga atau neraka, adalah kehidupan kita sekarang.
Ini sekarang Anda masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa beraktivitas, masih mudah untuk menangkap mana yang boleh dan mana tidak boleh yang diperintahkan oleh Tuhan kita Allah dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini penentuan nanti di sana bagaimana. Dan tidak ada tempat lain, surga atau neraka. Maka jangan nanti tiba di saat terakhir dihisab di hari kemudian baru kita menyesal. Itu keliru. Orang mukmin harus jeli. Ingat teman-teman, Allah memberikan kepada kita akal fikiran yang jernih, bisa berpikir, bisa menangkap, bisa memilah mana baik, mana buruk. Hati kita juga begitu, punya perasaan yang pekah, tahu mana baik, mana buruk, mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Semua itu sebenarnya fasilitas yang Allah berikan tanpa harus menunggu hukuman datang baru mau taubat. Orang mukmin jeli, cerdas. Sabda Nabi SAW, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu qayyis, cerdas sekali. Fatin itu pekah luar biasa. Jadi mereka tuh tahu kalau mereka buat salah, ini salah nih, ditinggalin. Apapun godaannya, dilawan sama dia karena dia tahu ini haram. Dan dia tahu setiap pelanggaran agama pasti ada konsekuensi hukum. Tidak ada dosa yang dilakukan sekecil apapun tidak ada konsekuensinya. Harus ada. Sekali antum menggibah, jangan heran setelah taubat tiba-tiba kita digibah. Pembersihan dosa yang lama. Dulu pernah kita membuat nota palsu, mencuri sesuatu. Jangan heran sekarang kalau beli HP baru jatuh hilang, itu biasa. Harus ada konsekuensi pembersihannya. Tidak mungkin tidak ada, mustahil, siapapun itu. Bahkan Nabi SAW sendiri bukan kita katakan beliau melakukan dosa karena sudah diampuni. Tapi beliau sendiri mengatakan saya pun diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakit yang lebih berat double daripada apa yang diberikan kepada kalian. Apalagi manusia biasa yang penuh dengan dosa seperti kita. Kita akan bahas fase hari kiamat ini teman-teman sekalian dengan tanda-tandanya, kecil dan besar. Kemudian kita akan masuk ke fase kiamatnya, kemudian kita akan masuk ke, ada bahasan di pasal ke-11 nanti tentang azab dan nikmat kubur, kemudian nanti kita akan masuk ke fase mahsyar, kemudian surga dan neraka. Ini memang poin yang akan dibahas secara berentetan tentang masalah ini. Saya tidak tahu yang lalu sudah pernah saya jelasin pasal ini atau belum? Belum ya? Saya akan bacakan pasal ke-10. Beriman kepada hari kemudian, hari pembalasan, hari kebangkitan dan seterusnya, namanya ada banyak sekali. Seorang muslim beriman, meyakini dengan hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya, maksudnya dia lakukan ketaatan supaya selamat di akhirat dan menjauhi pelanggaran agar tidak dihukum. Seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir, pasti, tidak ada keraguan di situ, dan mempunyai hari terakhir yang tidak ada hari sesudahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab, di mana orang-orang saleh diberi balasan kenikmatan abadi dalam surga, sedangkan orang-orang yang durhaka atau penuh dengan dosa diganjar dengan azab dan siksaan menghinakan di dalam api neraka. Na'udzubika minan nar. Ia juga beriman bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat seperti munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala atau trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan, lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izzah, Allahu Azza wa Jalla. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing, maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dan pasti dia selamat, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya yang pasti dia akan celaka. Setelah itu disediakanlah mizan, timbangan amal, dan perhitungan amal atau hisab pun dilaksanakan, lalu jembatan terbentang di atas neraka menuju surga. Dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapnya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka. Iman yang demikian itu diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi ini bukan, sekali lagi saya sering ucapkan di majelis ini teman-teman dan di majelis ilmu saya yang lainnya. Antum hadir di sini, Anda hadir di sini, ini saya bukan datang ceramah sejam 2 jam untuk berdongeng, untuk menyampaikan sebuah kisah yang dikarang-karang. Ini ilmu, wahyu. Sesuatu yang pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi apapun yang disampaikan itu bukan hanya sekedar untuk didengar telinga kanan keluar telinga kiri. Ini jadi prinsip hidup, memang harus dipegangi. Karena itu fungsi daripada majelis ilmu. Kita mengambil wahyu, mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih mengenal Allah, lebih takut akan azabnya, lebih tamak terhadap rahmatnya. Lalu kemudian kita memang meninggal dalam kondisi baik. Itu yang dimaksudkan.
Jadi kalau antum hadir di majelis ilmu tidak bisa mengubah orang menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih bertakwa kepada Allah, lebih takut terhadap azab-azab karena berbuat pelanggaran, percuma saja hadir. Harusnya memang bisa mengubah. Makanya fahami setiap ustadz yang datang, antum hadir di majelis ilmu manapun, target dia berbicara itu bukan seremoni, bukan menyampaikan, bukan penyanyi, bukan pelawak yang datang hanya sekedar menyampaikan untuk menghibur orang kemudian terima fulus atau duit untuk itu, sama sekali. Setiap dai kalau dia ikhlas kepada Allah bukan itu targetnya. Tapi bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang akhirnya menjadi target amal jariah dia pada hari kiamat nanti, agar mereka faham terhadap hukum Allah dan mereka aplikasikan itu. Dan mereka bangga untuk menjadi pegawai-pegawai tanda kutip Allah pencipta langit dan bumi ini. Saya dan teman-teman dai pasti sangat senang untuk bisa menjadi dai seperti ini karena kita menjadi pegawainya Allah, menyampaikan apa yang Allah inginkan dan Allah akan berikan balasan. Antum pun merasa bangga sebenarnya karena berhasil memahami apa yang Tuhan kita inginkan dan selamat gara-gara itu. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah. Dan Aisyah akhirnya hampir meneteskan air mata berkata, ya Rasulullah, bukankah dosa anda sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Belum dikerjakan sudah diampuni. Jawaban Nabi SAW sederhana, afala akunu abdan syakura. Tidak layakkah saya menjadi orang yang bersyukur karena saya bisa diberikan petunjuk dan akhirnya saya bisa mengetahui mana boleh dan mana tidak boleh. Itu sebuah karunia yang sangat luar biasa bobotnya. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ini hanya sekedar kenangan, hanya sekedar sebuah informasi yang seperti hal yang lewat, seperti baca koran, bukan teman-teman. Dalil-dalil yang kita bacakan ini sesuatu yang pasti, wahyu, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, tentang adanya kiamat, pasti berakhir semua kehidupan ini. Adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut sebagaimana kekal dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, tidak terkecuali hancur, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Firman Allah yang lain juga menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad. Jadi semuanya mati. Dari Adam pun manusia pertama sudah melalui proses kematian menuju ke alam akhirat itu. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Ada orang-orang yang menolak ajaranmu itu akan bisa kekal? Maka tanda tanya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Artinya mengikuti kebenaran, kebaikan, patuh, dia akan selamat masuk surga. Itu cobaan, gitu kan? Dia berhasil lolos. Ada orang yang tidak berhasil, tetap dirumus dalam hal-hal yang dilanggar. Tapi Allah berusaha menariknya dengan peringatan-peringatan. Rasa takut, rasa penyesalan, rasa khawatir, dipermalukan oleh orang-orang di sekitarnya. Sampai puncaknya kalau tidak mau Allah tutup dengan su'ul khatimah, dengan tabrakan, dengan penyakit parah. Karena memang sudah tidak mau menyadari tentang peringatan Allah. Dan hanya kepada kamilah kalian pasti dikembalikan. Ini jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taghabun ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Tidak ada hari kiamat, enggak ada hari hisab. Katakanlah hai Muhammad dengan jelas dan tegas, tidak demikian demi Rabbku, demi Allah, demi Tuhanku. Benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah Al-Mutaffifin ayat 4 dan ayat 6. Bertubi-tubi ayat Al-Quran menceritakan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwasanya sungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, berat hari itu. Beratnya luar biasa karena penentuannya surga atau neraka, enggak ada opsi, enggak ada tengah-tengah. Harus di sini nikmat abadi atau di sini azab yang menyakitkan dan menyedihkan. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb alam semesta. Juga Asy-Syura ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura wa man haulaha wa tundhira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, hai Muhammad, supaya kamu memberikan peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, seluruh dunia, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpulnya manusia atau hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya.
Segolongan pasti pada saat itu akan masuk ke dalam surga, dan segolongan lagi pasti masuk ke dalam neraka. Tidak ada pilihan yang lain. Sekarang penentuannya teman-teman, hati-hati. Jangan pernah terpengaruh dengan lisannya orang-orang di sekitar kita. Pujian dia, hinaan dia, cacian dia hanya sepanjang lidahnya. Kamu alim ya, kamu hebat ya, kamu gagah ya, kamu kaya lah. Itu hanya sepanjang lidah. Jangan itu membuat kita lalai, nggak ada gunanya sama sekali. Atau bahkan mungkin dia menghardik dengan kata-kata yang tidak baik, mencaci maki. Allah mengajarkan, kalau ada orang seperti ini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang bodoh mengajak bertengkar, tinggalkan saja kata Allah, nggak usah dilayani. Nggak ada waktu untuk menyanyiakan waktu kita kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Para ulama salaf kita memaksimalkan waktu mereka per detiknya, dari kegiatan ibadah ke ibadah apalagi, terus begitu. Sampai seseorang di antara mereka berharap tidak ngantuk malam hari supaya bisa beribadah semalam suntuk. Karena tahu ini akan terjadi hal-hal yang akan besar nantinya. Para sahabat Abu Darda, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain semuanya, mereka sering menangis tiba-tiba tanpa sebab. Lalu ditanya oleh orang-orang sekitarnya dari para tabi'in, ada apa? Anda ini menangis, bukankah Anda sahabat Rasulullah? Maka jawaban mereka, sungguh bekal kami sangat sedikit, perjalanan masih panjang, tidak ada jaminan amal kami sudah diterima, walaupun kami sudah melakukannya. Mungkin ya, ada kekurangan-kekurangan dalam amal tersebut, kita tidak pernah tahu, dari khayalan sholat, dari ini, dari itu, dari riya, dan seterusnya. Ini berbahaya. Kalau para sahabat bisa khawatir begitu, bagaimana dengan kita teman-teman sekalian? Harusnya kita lebih jeli dan lebih hati-hati lagi. Alhamdulillah dengan kemahamurahannya Allah, Allah memberikan fasilitas yang namanya taubat, mudah sekali dilakukan. Tinggal mau meninggalkan perbuatan salah, jadi orang baik-baik, itu saja. Patuhi jalannya Allah, maka Allah masih bisa mengampuni itu kesalahan-kesalahan. Walaupun apa yang sudah kita sia-siakan sudah rugi sendiri. Artinya kalau pernah kita selama 10 tahun lalai, terus berbuat dosa, dan dalam 10 tahun itu ada orang lain yang sudah berbuat amal ibadah, sudah puasa Senin Kamis, sudah puasa, sudah hadir majelis ilmu, sudah sholat 5 waktu di masjid, sementara kita lalai, maka tentu berbeda antara kita dengan dia. Itu secara akal sehat pastinya. Jadi jangan sampai kita menganggap semua orang sama tingkatannya, tidak. Tapi bukan mustahil, dengan amal-amal yang tersisa setelah kita taubat, akan meninggikan derajat kita. Bukan mustahil. Merengek, memohon, tamak terhadap rahmat Allah diperintahkan, dianjurkan. Dalam surah Zalzalah yang sangat masyhur, ayat 1 sampai ayat 8, satu surah lengkap, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, semuanya yang ada kuat, tambang-tambang, segala suatu batu-batu yang kuat di bawah tanah, semua terbongkar pada hari itu. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya. Pada hari itulah manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat biji zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-An'am 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Al-ayat. Yang mereka nanti-nanti, kapan mau taubat nih? Kapan yang kafir itu mau beriman kepada Allah? Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Nggak ada yang lain, berarti keras kepala, nggak mau taubat, nggak mau baik, nggak mau berubah, nggak mau meninggalkan dosa-dosa. Kalau gitu tunggu aja malaikat mau datang. Atau kedatangan Rabbmu, atau pada hari kiamat lebih dahsyat lagi. Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu, ya, tanda-tanda sebelum terjadi hari kiamat. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ada beberapa ayat di sini akan disebutkan berhubungan dengan masalah prosesi terjadinya kiamat dan tanda-tanda. Cuma dalam buku Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau menggabungkan semuanya, jadi bercampur baur dalil. Makanya saya akan bacakan dulu semua dalilnya, dan nanti kita akan coba susun prosesi kejadian kiamat itu sendiri.
Sekarang ayat yang dibacakan adalah ayat yang berhubungan tentang masalah salah satu tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi ada 11 tanda-tanda kiamat besar yang disepakati oleh para ulama. Salah satunya adalah ini. Ya. Surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Sampai sini saya tahan dulu dan kita akan jelaskan 10 atau 11 tanda-tanda kiamat itu. Bagi teman-teman yang memegang bukunya bisa melihat di halaman 86. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2901. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada besar ada kecil. Tentu kalau tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Muslim juga yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai aku diutus menjadi Nabi. Hitunglah 6 tanda-tanda kiamat, ini kecil. Lahirnya aku, diutusnya aku dan meninggalnya aku. Berarti sudah ada 3 dan sudah terjadi. Kemudian akan tersebarnya ya, penyakit taun. Dan ini sudah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu. Terbebasnya Palestina di zaman Umar radhiyallahu anhu, gitu kan. Kemudian pembebasan negeri Persia terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu, berkumpul semua itu. Jadi 6 tanda-tanda ini sudah kelihatan semuanya. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah terjadi ada yang sedang terjadi sekarang dan ada yang belum terjadi. Kalau yang sedang terjadi seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang mengganti nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh seperti sekarang misalnya menggantinya dengan istilah-istilah lain. Ya nama inilah, ya merek itulah, ya cuma sekian 5% alkoholnya dan seterusnya. Hadis yang lain tidak akan terjadi kiamat sampai zina tersebar, dianggap biasa, dan juga banyaknya laki-laki menyerupai perempuan. Dan juga minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa. Hadis sahih semuanya. Jadi ini semua kita lihat depan mata kita, sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Kemudian yang belum terjadi, itu seperti misalnya kalau tanda-tanda kiamat kecil terakhir sekali namanya Malhamah Kubra. Peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Yang ini disebutkan panjang lebar dalam hadis Bukhari lebih dari 3 lembar kalau tidak salah. Hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum, ya, orang-orang Nasrani. Mereka akan bersatu, kalian akan bersatu dengan mereka untuk memerangi satu kaum. Tapi tidak disebutkan kaum ini siapa. Yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini, kemudian kita bersatu memerangi satu kaum. Allahu alam siapa mereka. Sebagian ulama berijtihad mengatakan komunis, ada yang mengatakan kapitalis dan segala macam istilah, tapi kita beriman bahwasanya itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memenangkan peperangan, pasukan tahaluf ini, sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan dan tersisa pasukan di negeri Syam. Dan dari hadis ini juga ulama sekarang mengatakan kasus Syria ini akan berakhir dengan sendirinya karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam, ya, sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar. Pada saat itu, pasukan muslimin ya, sedang pulang ke negeri Syam bersama dengan pasukan Bani Asfar ini, ya, suku yang dikatakan dari bangsa Romawi. Kemudian mereka mengangkat bendera salib sambil mengayunkan dan mengatakan kamilah yang telah memenangkan peperangan ini. Maksudnya, kekuatan Nasrani. Maka yang muslim sempat teman-teman mereka mengatakan ini kan kita sekutu. Bagaimana caranya kalian mengaku ya memenangkan sendiri? Terjadi cekcok di antara mereka. Lalu kata Nabi SAW, akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid, terbunuh semua. Lalu hari kedua beberapa muslimin bersatu untuk ya berperang. Dan mereka juga dikaruniakan Allah mati syahid. Hari ketiga berkumpul lagi muslimin untuk mereka berpegang pada satu kesepakatan untuk tidak akan membiarkan bahwasanya orang-orang Nasrani menganggap menang sendiri. Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah dikaruniakan syahadah, mati syahid. Nanti hari keempat barulah berkumpul seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Lalu terjadilah perang besar antara kalian dengan Bani Ahmar dan mereka dibawa naungan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka dibawa 80 negara. Jadi perang besar-besaran. Dan di dalam kegiatan orang-orang Nasrani di sebagian pastor dan pendeta, mereka menamakan akan terjadi nanti perang salib besar, puncak daripada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita sebagai orang muslim bukan sedang memicu emosi untuk mempersiapkan diri, tapi memang ini hadis Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan. Kita akan berperang melawan mereka. Dan ini perang besar-besaran seluruh dunia akan terjadi. Maka kalian pun akan berperang, tapi tidak disebutkan waktunya berapa lama, sampai pasukan kalian menembus wilayah Rum. Dan kalian berhasil menjebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih. Berzikir.
Dan tembok ini sebagian ulama mengatakan adalah Vatikan. Karena memang satu-satunya markas orang-orang Nasrani yang menggunakan pintu gerbang. Kalau dibuka dianggap ada sebuah keputusan penting, kalau ditutup berarti sudah segala macam ya yang mereka kultuskan sekarang. Temboknya itu akan rubuh dengan takbirnya muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan karena banyaknya jumlah pasukan sampai akhirnya suara mereka begitu bergemuruh dan akhirnya meruntuhkan tembok itu. Allahu a'lam, itu makna hadis. Kemudian pada saat itulah syaitan, iblis menjelma jadi manusia lalu teriak di tengah-tengah pasukan muslimin berkata, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Maka teriakan ini membuat pasukan muslimin, mereka tahu benar pada saat itu hadis Nabi SAW yang berbunyi, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian walaupun ke gunung-gunung. Gitu kan? Janganlah seseorang dari kalian berkata imannya kuat lalu dia sengaja menemui Dajjal, akhirnya dia menjadi pengikutnya. Jadi para mujahidin tahu masalah itu. Mereka bukan tidak berani, tapi mereka mengikuti sabda Nabi SAW. Maka mereka pun akhirnya pada klub pulang masing-masing. Kata Nabi SAW, mereka pun bubar ke wilayah masing-masing. Pada saat mereka tiba di wilayahnya, ternyata Dajjal tidak ada. Itu berita dusta. Dan pada saat itulah Dajjal keluar. Pada saat itulah Dajjal keluar. Dan Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Jadi ini akan terjadi. Ini sekaligus saya menitik beratkan, ya, tidak bolehnya sembarangan orang ngomong. Sekarang soalnya ada beberapa orang, semoga Allah berikan hidayah, menentukan tahun ya akan terjadi kiamat. Bagaimana caranya menentukan tahun ini? Ini tanda-tanda depan mata kita masih ada yang belum terjadi. Dan ini peperangan besar seluruh dunia. Ini nggak main-main, ini bukan perang 1-2 hari. Ini peperangan yang besar sekali, gitu kan? Jadi Allahu a'lam kita masih menemukan atau tidak. Tapi yang jelas menurut tanda-tanda sekarang kita masih ada di fase-fase tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Tapi kita menyampaikannya, gitu kan? Yang jelas ini sesuatu yang masih Allahu a'lam berapa lama, tapi dari hitungan tahun tidak mungkin 20-30 tahun. Bukankah banyak orang menebak-nebak tahun 2000 sekian akan kiamat, 2000 sekian akan kiamat. Ini semua dari mana? Kita punya kiai dan guru kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada. Sebelum terjadi kiamat, tanda-tanda itu tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat besar. Ada 11 yang disepakati tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Dan Dajjal ini diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan. Dan ini digunakan untuk nama seseorang yang memang akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Makanya kita dalam tahiyat membaca wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnahnya Masih Dajjal. Nanti akan saya paparkan panjang lebar. Yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, maka akan keluar Mahdi. Yang kata Nabi SAW, akan keluar seseorang yang sama namaku, Muhammad bin Abdullah, akan sama paras wajah dan poster tubuhku, sama persis dengan Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, dan dari keturunanku, dari kota Madinah. Jadi kan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu, karena memang sekarang yang banyak di Madinah itu turunan Hasan radhiyallahu anhu. Maka dia akan keluar dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Kemudian dia keluar dari Madinah ke Mekah lalu dibayat dengan 300 orang, lalu kemudian mereka membentuk pasukan untuk mengejar Dajjal. Kemudian yang ketiga, pada saat itu, nanti akan saya jelaskan panjang lebar, ini garis umumnya dulu. Yang ketiga akan turun Nabi Isa alaihissalam. Pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di masjid, ya, Menara Putih, dikatakan, dan subhanallah, masjid itu kata ulama hadis ada sekarang di Damaskus, di ibu kota Syria. Ada masjid yang disebutkan Menara Putih, dan Nabi SAW sebutkan dengan nama Menara Putih. Nanti mereka akan sehingga sholat asar situ, lalu Isa alaihissalam turun. Kemudian setelah itu, setelah Isa alaihissalam, ya, datang, turun, kemudian memerangi Dajjal, datang tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat adalah Ya'juj wa Ma'juj, dua suku yang dari anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berbeda dengan kita. Mereka sangat beringas, memakan semuanya, kalajengking, ular, hewan-hewan, jumlahnya banyak. Bahkan seseorang di antara mereka tahu kalau akan mati kalau seandainya sudah memiliki 1000 orang anak. Dan mereka akan membuat kerusakan, membunuh semua yang ditemui. Kafir, beriman, tidak ada urusan. Selain mereka akan dibunuh. Ini ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti. Ringkas cerita, mereka akan buat kerusakan dan Allahu a'lam berapa lama di situ. Isa alaihissalam dan kaum mukminin akan sembunyi di gunung-gunung, dan mereka akan mati bukan dengan peperangan dengan kaum mukminin, tapi dengan doa Isa alaihissalam yang berdoa, lalu Allah matikan mereka dengan satu kali mati. Maka semua miliaran orang yang ini mati tiba-tiba. Kemudian Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah mereka, karena seluruh bumi ini dipenuhi dengan jenazah mereka. Sampai disebutkan dalam hadis, mereka akan turun di sebuah sungai Tibriyah di wilayah Syam. Mereka minum sungai tersebut,
Orang terakhir mereka datang sudah nggak temukan lagi ada airnya, saking banyaknya jumlahnya. Dan saya pernah tanyakan ke dosen saya sendiri waktu tingkat 3 kuliah bicara masalah Dajjal-Majuj ini, saya bilang, Syekh, apakah ada orang dari kita yang ikut dengan pasukan mereka? Maka syekhnya mengatakan sama sekali tidak ada. Karena kita beranjak daripada hadis Nabi SAW, seseorang yang antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 orang anak. Dan mereka akan membunuh semua selain mereka. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Kemudian setelah mereka mati pun, Isa AS berdoa, lalu Allah SWT datangkan burung-burung yang besar dari arah barat, yang mencengkram mereka satu-satu, lalu dibuang ke lautan ke arah timur. Kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan kotoran-kotoran mereka. Jadi sudah ada tanda-tanda kiamat pertama Dajjal, nanti akan saya ceritakan ceritanya. Kemudian ada Mahdi keluar dari Madinah, kemudian turunnya Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj Ma'juj. Setelah berjalannya waktu, maka akan terjadi orang-orang kufur kembali kepada risalah langit. Setelah pada saat itu Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, sudah mulai sebenarnya tentram, orang sudah mengenal Allah, tapi dengan berjalannya waktu manusia mulai lalai, mulai lagi kembali menyembah berhala, mereka lagi berbuat zina, mereka melakukan kekacauan, maka keluar tanda-tanda kiamat besar yang kelima, yaitu keluarnya dabbah atau hewan melata. Yang hewan melata ini akan keluar dari tanah, berbentuk seperti hewan, tapi dia bisa berbicara, dan dia membawa cap, yang dia mencap orang beriman dan orang kafir. Setiap kali mereka buat kesalahan, ya diingatkan oleh dabbah ini. Kalau kamu sedang lalai dari jalan Allah, kembalilah. Dan itu tadi yang ayat yang kita bacakan surah An-Naml ayat 82. Kemudian setelah itu datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Setelah keluarnya dabbah, maka akan terjadi 6, 7, 8 sekaligus tanda-tanda kiamat ini. Yaitu terjadinya longsor besar di wilayah timur Jazirah Arab. Tepatnya wilayah timur itu Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, itu wilayah timur Jazirah Arab. Akan terjadi longsor besar yang tidak bisa lagi ditutup. Dan terjadi juga longsor besar, tanda-tanda kiamat yang ke-7, itu adalah di Jazirah Arab dan juga terjadi di wilayah baratnya Jazirah Arab, yaitu wilayah Afrika. Dan ini juga akan longsor besar, gitu kan. Kemudian terjadilah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, yang ke berapa? 9, keluarnya api dari wilayah Ka'rul Aden namanya, atau wilayah padang pasirnya wilayah Aden. Aden salah satu kota di Yaman, gitu kan. Dan sekarang ini sudah ada diangkat di YouTube, dicuplikan, dan saya pernah lihat sebagian padang pasir wilayah Aden ini yang disebutkan dengan Ka'rul Aden itu memang tidak ada orang yang tinggal situ karena panasnya, gitu kan. Dan ada wilayah padang pasir yang sempat terbelah dan mereka melihat dan diteliti secara ilmiah di bawah itu ada api yang sangat besar. Jadi ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian selanjutnya akan terbit matahari dari barat sebagaimana dia biasa terbenam dari situ. Ini ada berapa? 10 ya? Berarti ada 1 yang tertinggal ya. Iya, keluarnya asap, maaf. Jadi sebelum terjadinya longsor 6, 7, 8 tadi, yang ke-6-nya itu adalah kelihatannya kabut. Di seluruh muka bumi ini akan terjadi kabut yang menutupi bumi ini, dan semua dunia ini akan melihat kabut itu dalam beberapa waktu. Inilah 11 tanda-tanda kiamat besar. Baik, kita akan rincikan dengan izin Allah satu persatu. Kalau terjadinya atau keluarnya Dajjal, ini disebutkan dalam banyak hadis, banyak sekali, dan ini yang paling banyak diingatkan. Di antaranya hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan. Ya. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan. Dajjal memiliki ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya mendekati hitam, ya. Jadi sawo matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar, ya. Dan orangnya mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Kemudian orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi SAW, pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Ini bahasa wahyunya begitu. Allahu alam seperti apa, yang jelas dia bergunung-gunung memiliki makanan. Dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini, tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan lewati, melainkan akan dilewati kecuali Madinah dan Mekah. Itu yang dia tidak bisa masukin. Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dan ini kemungkinan kata sebagian ulama, dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Wilayah Yahudiyah ini subhanallah, sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudiyah. Diberikan nama itu. Dan mayoritas penduduknya orang Yahudi.
Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudi di Khurasan. Khurasan itu Iran, gitu kan. Dan sekarang ini sudah ada, semua ini ada. Tidak mungkin salah sabda Nabi SAW. Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70.000 orang Yahudi. Dan sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu teknologi sangat canggih seperti sekarang, lebih canggih lagi, gitu kan? Sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini dengan 1 tahun 2 bulan 2 pekan itu sudah kelilingi seluruh dunia. Dan setiap kali kata Nabi SAW dia memasuki sebuah wilayah dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit, perekonomian mereka, ya, perkebunan, peternakan semua akan subur. Dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal tidak mau beriman, maka akan susah. Hujan tidak turun dari langit, hasil mereka mengurang dan seterusnya. Jadi memang ini sabda Nabi SAW disuruh kita menghindar, bukan melawannya. Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi dan banyak sekali pengikut-pengikutnya. Kata sebagian ulama hadis, beritanya akan merambat sangat cepat dan banyak pengikutnya karena menggunakan media. Kemungkinan menggunakan media kayak kisah sekarang merambat luar biasa, mudah ditangkap informasinya. Dajjal akan dikenal oleh orang-orang, Jadi orang-orang akan banyak yang tidak beriman sama Allah, yang munafik, semuanya ikut. Termasuk ada yang mengaku Islam tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi sampai dia tiba di Madinah, yang diceritakan kota Madinah, dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah karena di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghembuskan pedang, ada 2 malaikat yang menghembuskan pedang dan menghadangnya, maka Dajjal pun tidak bisa masuk. Allahu alam bagaimana ini terjadi, tapi ini sabda Nabi SAW. Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Sebagian ulama yang pernah saya tangkap bahasa mereka mengatakan batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami. Jadi di situ dianggap kalau sudah keluar dari situ berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri. Allahu alam, ini ijtihad tentunya. Tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi. Lalu mereka mengatakan iya, kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih, gitu ya. Tanpa disadari dengan menggunakan marmer putih besar, begitu juga dengan perluasannya nanti. Memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah, gitu ya. Ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi, dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW, sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya. Jadi gempa dan hanya tinggal di sana orang-orang beriman. Hanya tertinggal di sana orang-orang beriman. Lalu keluarlah sebelum Dajjal pergi, keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW orang terbaik pada saat itu. Orang terbaik pada saat, orang yang paling luar biasa imannya. Masih muda di sini ulama mengatakan istilah syab dalam bahasa Arab bisa dari mulai balik 12 tahun sampai 40 tahun. Nanti keluar seorang anak muda yang diistilahkan syab antara umur ini, kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal. Maka Dajjal pun mengatakan menangkapnya segera dan mengatakan saya Tuhanmu. Maka orang tersebut mengatakan kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis yang lain dikatakan setiap orang mukmin bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur. Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak, tapi dia akan bisa membaca dengan hikmah Allah. Matanya orang mukmin bisa melihat itu sehingga dia tahu ini adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah 2 dari kepala sampai kemaluannya sehingga anak muda itu terbelah 2 dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak. Lalu Dajjal berkata, bangkitlah, bangkit kembali bersatu. Lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Maka Dajjal mengatakan, maka anak muda itu mengatakan, justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu dia berusaha membunuhnya tapi dia tidak mampu lagi. Allah sudah selamatkan. Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut. Lalu puncaknya Dajjal menuju ke Palestina. Dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut dalam hadis. Subhanallah, sekarang ini sudah ada kota di Israel yang mereka rebut wilayah Palestina, sebuah seperti kecamatan, ya. Kalau yang saya tangkap, saya depan ada cuplikannya, itu ternyata diberikan nama Babulut oleh orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam hadis dengan lafaz itu Babulut, ya. Bablut, gitu kan. Ini subhanallah saya lihat cuplikannya Babulut, gitu. Ini luar biasa nih, seperti sabda Nabi SAW. Dan sekarang mereka lagi fokus membangun, menjadikan wilayah itu wilayah yang paling mewah di Israel. Subhanallah, gitu kan. Dajjal akan menuju ke sana, dan sementara dia menuju ke sana, setiap wilayah yang dia lewatin, salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari adalah dia akan melewatin satu wilayah yang sangat banyak masyarakatnya. Ya Allahu alam ini di mana? Apakah di wilayah Cina, apakah di pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar. Kita tahu sekarang Cina sama India ini tempat yang sangat luas. Banyak masyarakatnya, dia akan melewati wilayah yang banyak masyarakatnya, lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya, Allahu alam, ini presiden kah, raja kah, kepala suku kah, dia akan berkata bahwasanya saya Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, apa buktinya kau Tuhan saya?
Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau akan percaya saya Tuhan? Maka orang itu berkata, tentu saja. Kata Dajjal, tunjukkan kuburannya. Ditunjuk kuburannya, lalu Dajjal mengatakan, keluarlah. Maka keluarlah orang tuanya dan berkata ibu ayahnya, ikutlah pada orang ini, ikutlah pada ini, karena dia adalah Tuhanmu. Maka akhirnya kepala suku atau kepala negara itu pun menyatakan ikut dan seluruh masyarakatnya ikut. Jadi luar biasa, miliaran orang jadi pengikut Dajjal pada saat itu. Maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu. Berkata apa? Itulah dua syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel. Lalu kemudian dia menuju ke Palestina. Tapi disebutkan Israel, dikatakan Palestina dalam hadis. Lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi. Lalu Dajjal berpesta pora di sana dengan pengikut-pengikutnya, mentuhankan dia. Dia berikan makanan, kaya raya, segala macam dia bisa lakukan, fitnah gitu kan. Akhirnya keluarlah pada saat sementara dia berjalan ke Babulut dan tiba di Babulut, keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW tadi saya bilang, keluar dari Madinah, kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung, gitu kan. Tadinya dia faham agama, tapi belum diaplikasikan, sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan, ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya, di telapak tangannya ada seperti bekas, ya, tanda lahir. Tapi yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW, alisnya seperti busur panah, kulitnya putih, orangnya tinggi, besar, kekar, gitu kan. Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu, lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan, engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah, kata Nabi SAW, lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya. Lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu alam berapa jumlahnya pada saat itu. Lalu mereka menuju ke Palestina, melewati negeri Palestina, melewati negeri Syria, dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baidha tadi, menara putih yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga, Isa alaihissalam akan turun. Kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun, rambutnya basah, meneteskan air, dan memegang dua sayapnya malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mukminin akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun dan dia masuk. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah satu-satunya orang, ya, salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun, lagi berkumpul gini mau sholat, pas mau iqamah sholat Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan, bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Turunnya kelihatan dan mereka masuklah. Lalu kemudian Mahdi mengatakan, silakan memimpin hai Nabiullah. Kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut, tiba di Babulut. Saya tutup dengan kisah Babulut ini. Pada saat tiba di Babulut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan, siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan, Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati, gitu kan? Punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. Dan akhirnya begitu melihat Isa, dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin, gitu kan? Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati. Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas, yang akhirnya membuat Dajjal mati. Pada saat itu pun Yahudi mengetahui masalah itu, sehingga mereka menyebar. Ya, mereka menyebar dan Isa alaihissalam sudah tahu instruksi dari Allah untuk membunuh semua pengikut Dajjal. Maka semua pun pengikut Dajjal dari Yahudi ini menyebar di bawah pohon, di atas batu, dan semuanya akan berbicara mengatakan, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka semuanya pun dibunuh oleh kaum muslimin, kecuali satu pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang punya duri dan buahnya pahit. Dulu di kuburan Baqi cukup banyak, ya. Sekarang subhanallah di Israel paling banyak ditanam pohon garkat, karena mereka tahu bahwasanya itu tidak akan berbicara untuk menunjukkan siapa mereka. Jadi kebodohan orang Yahudi, tahu kebenaran ini tapi mereka tidak beriman. Makanya wajar Ibnu Abbas berkata dalam nama ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang durmuka adalah orang-orang Yahudi karena kebodohannya.
Maka pada saat itu pun dibunuhlah semuanya, dan termasuk kata ulama hadis sebenarnya yang sembunyi di sekitar pohon garkat. Garkat ini tidak bicara, hai muslim ini Yahudi. Tapi orang Islam pada saat itu kata ulama hadis mengetahui kalau ini pohon garkat. Mengetahui kalau ini pohon garkat. Jadi memang sudah punya gambaran. Sehingga walaupun sembunyi di pohon garkat tetap akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi tidak mengikrarkan syahadat. Mereka walaupun sudah tahu kebenaran, mereka memang tidak mau syahadat. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangankan Isa AS, Nabi Muhammad SAW saja di zamannya, kata beliau kalau ada 12 orang dari Yahudi yang mengucapkan syahadat, beriman pada saya, maka seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, 12 orang saya sudah cukup. Tapi pada saat itu pun sama, walaupun dibunuh mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Ini juga terjadi pada saat terjadi pembunuhan suku Quraidah. Jadi pada saat itu Nabi SAW mengepung mereka, diberikan kesempatan untuk taubat. Mereka tidak mau, akhirnya mereka menganggap kalau dibunuh oleh Nabi SAW, dibunuh oleh kaum muslimin, mereka akan menuju ke surga, gitu kan. Jadi mereka pasrah dengan dibunuh, mereka anggap itu akan menuju ke surga, dan ini kebodohan, ya, ini kebodohan. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini, dan Isa AS akan memimpin di muka bumi selama, ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Membuat keadilan, dan Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada rumah satupun kata Nabi SAW di muka bumi kecuali akan masuk ke dalam Islam, baik dalam keadaan mulia ataupun menolak, terhina. Jadi sudah tidak ada, seluruh muka bumi ini akan jadi Islam pada saat itu. Jadi sampai sini insya Allah bahasan kita akan lanjutkan nanti, pertemuan akan datang, dan silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kertas, setelah sholat kita akan bahas. Dan kita akan mulai Ya'juj Ma'juj dan sisa-sisa lainnya nanti kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah saya pertimbangkan, kayaknya saya harus selesaikan tanda-tanda hari kiamat itu, karena masih ada bahasan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah mahsyar, kemudian surga dan neraka. Maka kita lanjutkan setelah tadi Dajjal terbunuh dan pengikut-pengikutnya juga mati. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyebarkan keadilan di muka bumi, dan keluarlah pada saat itu Ya'juj Ma'juj, yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, aku akan keluarkan hamba-hambaku yang kau tidak akan mampu untuk melawannya. Maka keluarlah Ya'juj Ma'juj dari 2 gunung yang sedang dihimpit. Ada satu peneliti dari Mesir, yang Allahu alam, saya melihat buku beliau sangat bagus, sebenarnya sistematis, dan beliau tinjau lokasi sendiri. Dan di situ ada beberapa bukti-bukti secara histori dan juga dihubungkan dengan dalil-dalil. Karena pernah ada sahabat yang menemukan tembok Ya'juj Ma'juj ini, ya. Maka dia pun melapor kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW membenarkan itu. Membenarkan. Artinya tembok ini bukan sesuatu yang tersembunyi, kelihatan. Maka peneliti muslim dari Mesir ini mengatakan, dan saya punya bukunya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj memang. Dia memastikan tembok itu sebenarnya adalah tembok Cina, yang berada di Cina sekarang, dan memang menyambung antara 2 gunung yang besar. Kata Nabi SAW, kecelakaanlah bagi suku Arab, karena sudah terbuka dari lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini, ketemukan antara jari tengah beliau dengan ibu jari, artinya mereka sudah bisa melihat. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj setiap hari menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Tapi mereka pada saat tiba malam hari karena kecapean mereka istirahat, Allah Subhanahu wa taala tutup kembali gunung itu, sehingga besok mereka memulai lagi dari awal, sampai nanti di saat waktunya mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai saatnya nanti mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang cerita tentang mereka ini akan keluar disampaikan dalam banyak riwayat. Kemudian setelah itu mereka akan keluar dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Isa alaihissalam menyelamatkan dirinya bersama orang-orang beriman di atas gunung. Dan ada beberapa riwayat menyebutkan di Gunung Tur. Ya. Gunung Tur ini ada di Palestina kalau tidak salah, dan ada surah At-Tur menjelaskan masalah itu. Ya, yang jelas Isa alaihissalam di atas gunung, dan akhirnya Ya'juj Ma'juj mulai membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka panjang lebar dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ya.
Yang jelas diceritakan dalam Al-Quran tentang cerita mereka Ya'juj Ma'juj ini, dan mereka akan keluar tepatnya di surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Dan yang pegang buku ada di halaman 82 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami orang-orang yang zalim. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah orang-orang kafir pun bingung. Dari mana nih manusia-manusia, kenapa kok membunuh semuanya? Walaupun mengatakan kami mau jadi pengikut kalian, tetap dibunuh, tidak diterima. Dan Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri mereka, mereka memiliki rambut yang keriting, yang mata mereka, bola kelopak mata mereka besar dan mata mereka kecil. Gitu. Kemudian mereka memiliki kulit yang mendekati kekuning-kuningan. Ya, kekuning-kuningan. Ini riwayat yang menjelaskan tentang postur tubuh, dan mereka tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, seperti manusia biasa, cuma mereka sangat beringas. Dan mereka pada saat menemui siapapun mereka membunuhnya, termasuk dalam riwayat dikatakan mereka akan memakan ular, kalajengking, semuanya akan dimakan. Dan mereka membunuh semua yang ditemui, termasuk pada saat mereka sudah membunuh orang-orang yang ditemui, hewan-hewan, semuanya dibunuh, diberantas di muka bumi ini. Maka mereka pun akhirnya mengangkat anak-anak panah mereka mengarah ke langit. Lalu dengan fitnah, Allah SWT berikan fitnah, jatuhlah anak-anak panah tersebut dengan berlumuran darah. Maka mereka mengatakan dalam riwayat Bukhari, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan telah membunuh semua yang di langit. Maka mereka betul-betul membuat kerusakan di muka bumi. Maka Isa alaihissalam pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghukum atau mematikan mereka, maka diijabah doa Nabi Isa alaihissalam. Tapi di sini Allahu alam tidak disebutkan berapa lama. Tapi ini kalau dilihat dari mereka menguasai dunia, mereka memenuhi seluruh muka bumi ini dengan penuh, ya, sampai waktu mereka mati nanti seluruh muka bumi ini kata Nabi SAW dipenuhi oleh jasad mereka. Berarti penuh, luar biasa, jumlahnya banyak. Ini tidak akan memakan waktu 1 tahun 2 tahun ini. Gitu. Ini akan bisa belasan mungkin puluhan tahun, Allahu alam. Gitu. Sampai akhirnya mereka sudah tidak ada yang bisa menampung lagi. Maka Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mematikan mereka, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan memberikan kepada mereka hama. Sebagian riwayat menjelaskan seperti serangga kecil yang keluar dari leher mereka, yang akhirnya membuat mereka mati semua serentak dengan satu kali mati. Semuanya tiba-tiba jatuh dan mati, dan jenazah mereka memenuhi muka bumi ini. Lalu Isa alaihissalam mengutus 4 orang dari pasukan terbaiknya Isa alaihissalam untuk turun dari gunung untuk memeriksa. Dan kata Nabi SAW, mereka lah penunggang-penunggang kuda terbaik pada saat itu. Dan kalau kalian ingin, saya akan menceritakan kepada kalian tentang warna kudanya, tentang warna baju mereka. Karena Nabi SAW diperlihatkan tentang 4 orang itu. Kemudian mereka pun keliling dan mereka menemukan ternyata Ya'juj Ma'juj semua sudah mati, dan mereka melapor kepada Isa alaihissalam. Maka Isa pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah itu, dihilangkan mereka. Lalu datanglah burung-burung dari arah barat yang memiliki leher-leher yang panjang seperti unta, lalu mencengkeram mereka, lalu membawa mereka ke arah lautan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan yang lebat sehingga membersihkan muka bumi ini jadi bersih. Baik, setelah itu ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar di sini, sebuah riwayat yang cukup panjang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2940. Dan ini saya akan bacakan sebentar lagi. Yang bunyinya kata Nabi SAW, yakhruju dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in fayab'athu Allah Isa ibn Maryam ka'annahu Urwah ibn Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikah thumma yamkuthu an-nasu 7 sinin laysa baina ithnaini adawa thumma yursilu Allah rihan baridatan min qibali Syam fala yabqa ala wajhi al-ardi man fi qalbihi mithqalu dharratin min khairin aw imanin illa qabadathu hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabal la dakhalathu alayhi hatta taqbidah فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ويتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فماذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في السور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيسعق ويسعق الناس ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل
fatambutu minhu ajsadun nas thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun thumma yuqalu ya ayuhan nas halumma ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun, sebagaimana ayat jelaskan itu. Thumma yuqal akhriju ba'than nar fayuqalu man min kam fayuqalu min kulli alfin tis'amiyatin wa tis'atan wa tis'in fadhalika yawmun yaj'alu lidanu shiba wa dhalika yawma yukshafu an saq. Artinya Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan ia akan tinggal selama 40. Ini tadi sudah saya jelaskan, sekitar ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, tapi riwayat lain menjelaskan 40 hari, tapi hari pertamanya setahun, hari keduanya sebulan, hari ketiganya sepekan dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam, ia mirip sekali dengan Urwa bin Mas'ud, ada sahabat Nabi. Maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah ini saya ingin jelaskan. Jadi pada saat terjadi Isa alaihissalam sudah membunuh Dajjal dan terjadi keadilan di muka bumi, kata ulama hadis, makna hadis ini adalah setelah itu Isa alaihissalam berjalan. Ada riwayat menjelaskan Isa menyebarkan, berhukum selama 40 tahun. Lalu Isa alaihissalam menjadi hakim sampai Isa alaihissalam meninggal dunia. Pada saat Isa alaihissalam meninggal dunia, maka terjadilah tanda-tanda kiamat yang lain, yang tadi, yang sudah saya sebutkan urutannya. Setelah Isa alaihissalam meninggal, Ma'juj juga sudah mati, maka mulailah keluar dabbah, manusia sudah mulai lalai kembali, kemudian keluarlah hewan melata mengingatkan, kemudian keluar kabut seluruh muka bumi, kemudian terjadi longsor, kemudian keluar api dari wilayah Aden, lalu kemudian terbitlah matahari dari barat itu. Namun ada satu dari hadis ini disebutkan, pada saat terbit matahari dari barat, di sini ada kejadian lain yang ulama sebagian masukkan ke tanda-tanda hari kiamat, sebagiannya mengatakan ini bukan, cuman pelengkap. Tapi anggap kita masukkan tanda-tanda hari kiamat sehingga ini yang nomor 12. Setelah matahari terbit dari barat, yang kata Nabi SAW, pada saat itu tidak akan lagi berguna jiwa yang meminta taubat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, taubat akan diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari barat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya bacakan riwayat Muslim, setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Yang dimaksud di sini adalah mereka setelah kejadian-kejadian besar, Isa alaihissalam mati, setelah 40 tahun buat keadilan, setelah Isa alaihissalam mati ada 7 tahun setelah itu lagi tambahan, jadi 47 tahun. Tapi setelah Isa meninggal 7 tahun tidak ada permusuhan di antara manusia. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah ini arah angin dingin, ini adalah terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Maka tidak seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman, melainkan pasti angin itu merenggut nyawanya. Hingga sekiranya ada seseorang di antara kalian yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun, niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Jadi setelah terjadi semua tanda-tanda kiamat besar itu, maka orang-orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditiupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Seluruh muka bumi orang beriman habis, Pada saat orang beriman ini habis dan sudah ada orang-orang yang tadi saya bilang mulai membangkang setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, dan dabbah hewan melata yang keluar itu membawa cap, dalam hadis Bukhari dicaplah orang-orang yang beriman dan orang kafir. Berarti sudah ada orang-orang yang kafir pada saat itu. Maka matilah semua orang-orang yang beriman. Tertinggallah orang-orang yang seperti tangkasnya tadi binatang burung dan binatang-binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan, apa yang Allah perintahkan, dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syaitan datang kepada mereka berbentuk manusia seraya berkata, apakah kalian mau memenuhi ajakanku? Mereka berkata, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan syaitan memperindah dengan istilah seni dan seterusnya, kemudian patung-patung itu mulai menghiasi seluruh muka bumi ini. Jadi mereka sembah. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala, padahal harta kekayaan mereka melimpah ruah pada saat itu, dan kehidupan mereka semuanya sejahtera. Mereka sebenarnya penuh, semua luar biasa, kehidupan sangat luar biasa. Kata ulama hadis, nggak ada lagi orang miskin pada saat itu. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan menoleh, melongokkan lehernya sambil mendengarkan. Dan orang pertama yang mendengarnya adalah seorang laki-laki yang sedang membersihkan badan untanya. Rasulullah SAW melanjutkan, lalu ia pun pingsan tersentak
artinya mati maksudnya di sini, dan manusia pun pingsan tersentak, semuanya juga mati. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia tumbuh kembali. Lalu trompet sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta manusia bangkit sambil menunggu. Lalu dikatakan, hai manusia, marilah pergi menuju ke Tuhan kalian. Itulah sesuai dengan firman Allah, dan dikatakan kepada para malaikat, hentikanlah mereka, aturlah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka akan ditanya. Setelah itu diperintahkan, keluarkanlah bagian untuk neraka. Dari orang-orang hadir ini masukkan ke dalam neraka. Dikatakan oleh para malaikat kepada Allah, dari berapa? Jika dijawab, dari setiap 1999. Itulah hari yang mana anak-anak bisa menjadi beruban, dan itulah hari di mana betis akan disingkapkan. Tapi dari saksi bahasan kita adalah masalah tadi, ya, Dajjal akan membuat kerusakan, kemudian beberapa kasus yang berhubungan dengan masalah kita ini. Tentu dari 11 tadi tanda-tanda hari kiamat ini sudah saya jelaskan secara global semuanya, dan ada tambahan lagi satu berhubungan dengan riwayat dan tidak disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Sin rahimahullah, hadis-hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, tentang adanya dzu sakain, ya. Dzu sakain ini istilah dari seseorang dari Ethiopia. Dan ulama hadis meletakkan ini bukan tanda-tanda hari kiamat, tapi termasuk rangkaian kejadian yang terjadi pada saat orang-orang sudah mulai menyembah berhala. Jadi tadi itu sebelum terjadi kiamat, orang-orang mulai menyembah berhala kembali sampai akhirnya Allah tiupkan sangkakala. Pada saat terjadi fase itu, ada satu orang dari Ethiopia yang datang menuju ke Mekah. Lalu dia menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Kata Nabi SAW, akan datang seseorang yang dzu sakain, maksudnya sak ini betisnya kecil sekali orang itu, saking kurusnya, dan tidak ada lagi orang menyembah Allah pada saat itu. Orang tidak tahu lagi nilainya Ka'bah. Maka tidak ada lagi orang beriman, semua sudah diambil ruhnya dengan dimatikan tadi dengan angin itu. Maka tidak ada yang tahu nilainya, dia pun datang lalu dia mencabut-cabut. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah pada saat dia mencabut-cabut bantu Ka'bah itu dan akhirnya membuatnya rata dengan tanah. Gitu kan? Ini termasuk kejadian yang terjadi pada saat memang sebelum ditiup sangkakala. Ini tambahan informasinya. Gitu kan? Seperti itulah. Jadi ini tanda-tanda kiamat semua yang pasti akan terjadi sampai nanti akan dibangkitkannya manusia, gitu kan. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim nomor 2949 di halaman 89 kalau teman-teman yang pegang buku, la taqumus sa'a illa ala syirarin nas. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat ya sampai ya kecuali pada orang-orang yang jahat, kecuali pada orang-orang yang jahat. Ada beberapa dalil yang saya akan bacakan sebagai penutup dalam bahasan kita sebelum pindah ke dalil aklinya tentunya. Tadi sampai terakhir saya baca surah An-Naml ayat 82 dan akhirnya saya hubungkan dengan tanda-tanda hari kiamat di halaman 82. Sekarang saya bacakan juga Anbiya 96-97 sudah saya bacakan tadi, Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya bacakan surah Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Dan tatkala putra Maryam Isa dijadikan alaihissalam perumpamaan. Jadi Nabi Isa AS diceritakan oleh Nabi SAW di Mekah, orang-orang Quraisy kaum Muhammad bersorak-sorak karenanya. Jadi mengolok-olok dan mereka berkata, mana yang lebih baik? Tuhan-Tuhan kami ini yang kami sedang sembah patung-patung atau Isa yang sedang kau ceritakan hai Muhammad? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai ganti kalian semua hai manusia. Di muka bumi ini malaikat-malaikat yang turun-temurun bisa juga saya ciptakan, kata Allah seperti itu. Dan sungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Tapi saksi bahasan dari panjang ayat ini adalah turunnya Isa merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Jadi menguatkan apa tadi yang kita sebutkan tanda-tanda hari kiamat itu. Kemudian surah Az-Zumar diangkat oleh beliau ayat 68 sampai 70 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Yang artinya dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit, siapapun di langit dan siapapun di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ulama tafsir mengatakan yang tidak masuk dalam meninggal pada saat itu adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril pimpinan malaikat, Mikail wakilnya dan Israfil peniup sangkakala. Kemudian termasuk pemikul arsy Allah yang 8 malaikat yang sudah pernah kita jelaskan pada saat menjelaskan masalah iman kepada malaikat. Kemudian juga masuk dalamnya semua bidadari dan bidadara yang ada di surga, pelayan-pelayan di surga, itu juga tidak masuk atau masuk dalam firman Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tapi semua manusia, semua jin, semua hewan, tumbuh-tumbuhan, ini semua akan hancur. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. Dan diberi keputusan antara mereka dengan adil. Sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakanlah bagi mereka disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya. Dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tentu ini menceritakan tentang masalah ditiupnya sangkakala tadi yang pada saat selesai semua tanda-tanda kiamat besar ditiup sangkakala. Itu saksi bahasan kita. Kemudian juga beliau angkat surah Anbiya ayat 47. Jadi saya sekarang mulai berurut dalil yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Firman Allah tentang mizan, ya, timbangan yang akan dihadirkan pada hari kiamat. Dan mizan ini dalam hadis Bukhari dijelaskan memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang yang berbuat dosa dan memuji ya orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Anbiya ayat 47 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat Bukhari, nanti hari kiamat akan datang orang yang postur tubuhnya kekar dan besar. Kemudian dia datang ke timbangan tersebut, lalu dia loncat ke dalam timbangan amalnya, amal baiknya, untuk membuat berat, tapi timbangan tersebut tidak akan menilai berat badannya. Padahal pada saat itu hari kiamat ada hadis lain menjelaskan. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan semua laki-laki seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit, ya, kurang lebih 27,5 meter. Dan semua perempuan 40 siku ke langit seperti ibunya Hawa, ya, 17,5 meter. Jadi orang sangat besar poster tubuhnya, tapi timbangan itu akan diletakkan dalam kondisi adil. Tidak akan menimbang kecuali yang Allah suruh amal baik dan amal buruk saja. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain diangkat oleh beliau surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahida wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan ini saksi bahasan kita karena tadi kita bahas sampai bahasan ini kan. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, semuanya dihantamkan satu sama yang lain. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb kalian, Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu, semua kita akan dihadapkan masing-masing. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Karena ada hadis yang menjelaskan siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, kitab-kitab akan berterbangan seperti kapas, kata Nabi SAW. Dan masing-masing akan datang ke orang. Yang datang ke tangan kanannya walaupun dia belum baca, dia udah tahu dia akan selamat. Karena bangganya dan senangnya dia mengatakan, ambil kitabku ini, bacalah.
isinya pasti baik gitu. Dia mengatakan sungguhnya aku yakin, belum dia buka tapi dia yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku, aku akan berhasil lolos karena sudah jalan di tangan kanannya. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya. Jadi ini dengan sendirinya kita tidak bisa nolak. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang menerima tangan kanan ya. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Jadi sudah tahu dia akan ke neraka. Wahai kiranya, jadi dia berkata, semua orang yang terima dengan tangan kirinya buku berkata, wahai kiranya kalau kematian awal di dunia waktu saya mati, itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Coba waktu mati dan tidak dibangkitkan lagi ya, itu harapan mereka. Hartaku yang selama ini aku kumpul-kumpulkan, sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Telah hilanglah kekuasaan dariku, Allah berfirman, peganglah dia. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan orang miskin. Firman Allah SWT tentang hasyar, perhimpunan di mahsyar, disebutkan oleh beliau dalam surah Maryam ayat 68-72. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan yang sudah mengganggu-ganggu manusia selama ini, dibangkitkan bersamaan sekalian. Kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling Jahannam, neraka Jahannam dalam keadaan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hadis Bukhari menjelaskan akan dibentangkan sirat di atas neraka yang sangat gelap dan tidak ketahuan berapa, kata Nabi SAW, tidak ditahu berapa jauh jaraknya, dibentangkan di atas neraka dan semua orang akan melewatinya termasuk orang beriman. Kata Nabi SAW, golongan pertama yang melewati sirat adalah orang yang memiliki cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Kemudian seperti orang yang memiliki cahaya bulan purnama dan cepatnya seperti kilat, tiba-tiba melewati neraka dan ada di Kantara. Kantara sebuah tempat lapangan luas di depan surga menunggu untuk masuk ke dalam surga. Kemudian golongan kedua adalah orang-orang yang seperti menunggangi kuda, kecepatan kuda. Kemudian yang ketiga seperti orang yang berlari, yang keempat seperti orang yang berjalan, kelima seperti orang yang merangkak, dan akan ada orang-orang yang akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirat yang membuat mereka jatuh ke neraka karena mereka pantas untuk masuk ke situ. Ini makna dari firman Allah, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal ini bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tentu poin kedua yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah penyampaian Nabi SAW tentang hari kiamat. Dan saya akan menyampaikan beberapa poinnya di sini. Untuk memastikan memang pertemuan akan datang, insya Allah saya akan bahas khusus masalah surga dan neraka, karena ini tinggal beberapa dalil saya akan sampaikan. Yang belum saya bacakan hadisnya adalah kata Nabi SAW di halaman 89 hadis riwayat Muslim di footnote nomor 66 2955 ya. Kata Nabi SAW, ma baina nafkhataini arba'un thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa 'adzbud dhanab minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Jarak waktu antara dua tiupan trompet penghancuran dan pembangkitan adalah 40. Ulama hadis berikhtilaf masalah ini, 40 hari, 40 tahun, ya 40 waktu, ini Allahu alam. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia diciptakan ulang pada hari kiamat. Kemudian juga Nabi SAW pernah berkhutbah dalam hadis Muslim, riwayat Imam Muslim nomor 2660. Ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla, ala wa inna awwal al-khalqi yuksa Ibrahimu alaihi salam, ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayu'khadu bihim dhata shimal, fa aqulu ya rabbi ashabi, fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak bersunat.
Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu laki-laki perempuan akan saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, bukan waktu itu Aisyah, bukan lagi seperti apa yang kau bayangkan. Jadi orang sudah tidak memikirkan lagi melihat aurat orang lain, gitu kan? Seperti kasus teman-teman kalau sedang terjadi misalnya Jakarta lagi diserang dengan musuh dan orang lagi dibantai sana sini. Kemudian ada orang jalan telanjang lari di pinggir jalan, masih ada sempat orang mau memikirkan masalah syahwatnya? Sudah tidak mungkin. Atau terjadi kebakaran yang luar biasa, dia akan terbakar. Dia berusaha menyelamatkan dirinya. Keadaan pada hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Ketahuilah bahwa sungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret ke kiri. Maka pada saat itu aku berkata, ya Rabb, itu adalah para sahabatku. Maka Allah menjawab, sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata ulama hadis, sahabat-sahabat Nabi yang dimaksud sini adalah orang-orang yang datang beriman pada Nabi SAW pada saat hari Fath, pembebasan kota Mekah. Berbondong-bondong suku-suku Arab masuk Islam. Dan mereka kelihatan pada saat itu seperti penyampaian hadis ini. Mereka meninggalkan ajaran Nabi SAW dengan menolak pembayaran zakat. Dan akhirnya oleh Abu Bakar diperangin. Jadi ini bukan dimaksud adalah sahabat-sahabat yang sudah beriman. Karena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan semua ini sudah dapat jaminan surga. Ahli Badar, ahli Uhud yang sudah mati syahid. Jadi makna hadis adalah yang dimaksud sahabat-sahabat Nabi yang memang masuk Islam kemudian mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Dalam hadis lain dikatakan, saya akan tunggu kalian di Haud. Haud ini adalah tempat beliau SAW, telaga beliau di mahsyar. Setelah ditimbang amal, siapapun yang lolos bisa minum di situ. Nanti akan kita jelaskan sebentar. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'a, an umurihi fima afna, wa an ilmihi ma amila bi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaq, wa an jasadihi fima ablah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sebelum ditanya tentang 4 perkara. Ini pada saat akan ditimbang amalnya. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang ilmunya, apa saja yang ia lakukan dengannya. Jadi ilmu yang antum dengar ini bukan cuma sekali dengar, diamalkan enggak? Dan itu akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dari mana sumbernya dan kemana dia keluarkan. Dan tentang jasadnya, untuk apa ia manfaatkan. Jadi kata para ulama hadis, kalau ada orang mandi, bersihkan dirinya, merawat tubuhnya karena ini adalah titipan Allah, ada pahalanya. Tapi kalau orang lalaikan, ada pertanyaan hari kiamat, kau apakan jasadmu? Termasuk orang yang sengaja merobek-robek tubuhnya, membunuh, memutus urat dan meminum racun dan seterusnya, ini akan ada hukuman yang berat pada hari kiamat. Nabi SAW menceritakan tentang haud beliau, kuala beliau, yang akan ada nanti di mahsyar. Beliau mengatakan, haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, warihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minha la yadhma'u abada. Telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada air susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi, dan gayungnya bagaikan bintang-bintang di langit, jumlahnya miliaran. Barang siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis ini disebutkan footnote nomor 69, riwayat Imam Bukhari nomor 6579 dan seterusnya. Kemudian juga pernah pada suatu hari ketika Aisyah radhiyallahu anha ingat neraka, maka beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah dalam hadis Abu Daud dengan sanad hasan nomor 4755. Ma yubkiki? قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهري وعند الصراط إذا وضع بين الظهر جهنم هل يجوز. Apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Kata Aisyah, aku ingat tentang neraka, azabnya yang pernah disampaikan, maka dari itu aku menangis. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kalian, maksudnya di sini bertanya kepada kaum laki-laki ya, apakah kalian, atau di sini diterjemahkan apakah engkau, tapi lebih tepat kalian, karena ini ahlikum ya, jama'. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian, istri anak kalian di hari kiamat nanti? Jadi Aisyah berharap Nabi SAW bisa menolongnya kalaupun ada apa-apa. Beliau menjawab SAW, adapun pada 3 tempat berikut ini, tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang lain, termasuk Nabi SAW, para nabi-nabi pun. Yaitu ketika berada di sekitar mizan, timbangan amal, sampai ia mengetahui apakah timbangan amalnya ringan atau berat. Gitu kan. Yang kedua, pada saat buku-buku catatan amal berterbangan, sampai ia mengetahui di mana buku catatan amalnya jatuh. Apakah di tangan kanannya, apakah di tangan kirinya, atau di belakangnya. Sebagian ulama menjelaskan masalah di belakang, artinya kalau dia terima dari belakang, dia masih kemungkinan bisa lolos masuk surga atau dia masuk neraka. Tapi kalau kanan pasti masuk surga, kalau kiri pasti masuk neraka.
Ketiga, tidak akan mengingat siapapun pada saat itu ketika berada di sekitar jembatan Sirat yang dibentangkan di atas neraka apabila dipancangkan di atas neraka Jahanam hingga ia tahu dia bisa melewatinya. Kemudian Nabi SAW menceritakan juga tentang masalah keadaan mahsyar. Beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun qad da'aha ummata wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim nomor 200. Jadi kata Nabi SAW, semua nabi-nabi punya doa mustajab. Pasti, ini doa pamungkas, gitu kan. Apa yang dia ucapin langsung dikasih sama Allah. Ada satu yang diberikan. Seperti Nabi Nuh minta kaumnya disiksa misalnya. Itu langsung Allah ijabah. Tentu banyak doa-doa Nabi yang diterima. Ada juga doa Nabi yang dipanjatkan tapi belum diterima. Tapi ada satu doa yang memang itu disimpan. Itu dikasih. Nabi SAW mengatakan semua Nabi-Nabi sudah pakai doanya itu. Kecuali saya. Saya sengaja menyimpan doa itu untuk umatku, untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Kemudian ini menceritakan tentang kita akan interaksi sama Nabi, ada haud, ya, ada pertolongan dari Nabi SAW, syafaat dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan juga dalam hadis Ibnu Majah nomor 4308, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yaumal qiyamah wala fakhr wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in wala fakhr wa liwa'ul hamdi bi yadi yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemuka cucu-cucu Adam pada hari kiamat. Perkataanku ini bukanlah kesombongan. Dan aku orang pertama yang dibangkitkan dari bumi. Perkataan ini bukanlah kesombongan. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat, pertolongan. Dan orang yang pertama yang syafaatnya dikabulkan. Karena perkataan ini bukanlah kesombongan. Dan bendera hamd, pujian ada di tanganku pada hari kiamat kelak. Perkataanku ini bukan kesombongan. Hadis Muslim yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, tahukah kalian bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Sehingga memang aku memang jadi pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, manusia nanti akan kepanasan di mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang sampai kakinya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Karena jenuhnya manusia menunggu lama, maka mereka pun mendatangi Adam lalu berkata, kau manusia pertama, kaulah ayah kami. Ya mohonlah kepada Allah agar datang mengadili kami, baik kami ke neraka atau ke surga. Mereka belum tahu neraka karena panasnya pada saat itu. Lalu dalam riwayat yang lain ditambahkan adalah Nabi SAW mengatakan karena matahari cuma berjarak 1 atau 2 mil dari mereka, gitu kan. Jadi ini bahasa 1-2 mil ini memang dalam hadis lafadznya begitu. Mil sangat dekat sekali. Ya sekarang saja bisa dikatakan jutaan mil mungkin ya, bahkan lebih daripada itu, sudah panasnya luar biasa. Bagaimana kalau seperti keadaan tadi yang disebutkan. Maka Adam pun berkata, saya sudah, hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya, dan saya sudah membuat kesalahan. Saya dulu dilarang memakan buah lalu saya makan, gitu kan. Maka saya tidak berani, diriku sedikit, coba pergi ke Idris, lalu pergilah ke Idris juga dipuji-puji, tapi Idris tunjuk, cobalah pergi ke Hud, Saleh, Syuaib, Ibrahim, Nuh dan seterusnya, sampai tiba di Isa dan Isa AS, kata Nabi SAW, tidak menyebutkan kesalahannya, dan dia cuma mengatakan, cobalah pergi kepada Muhammad, lalu mereka pun datang kepada saya, dan pada saat itu kata ulama hadis, suara orang-orang terbentang, yang sedang bicara sama Nabi ini, terkenal semua orang di mahsyar, miliaran manusia dan jin mendengarkannya. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, engkaulah manusia engkaulah Nabi terakhir. Allah menutup kenabian di tanganmu. Lalu disebutkanlah kelebihan-kelebihan Nabi SAW. Yang akhirnya membuat orang-orang di mahsyar semuanya tahu, oh ini Nabi terakhir. Karena mereka belum pernah ketemu, gitu kan. Dikenallah Nabi SAW, disebutkan semua kelebihannya. Allah memberimu kitab, ya, Allah jadikan engkau dengan umatmu menjadi saksi buat umat-umat selainnya. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah datang menghakimi kita, gitu kan. Kita ke surga atau ke neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke bawah singgasananya Allah, arsy-Nya Allah, dan saya sujud. Dan Allahu a'lam berapa lama saya sujud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuka kepada saya kalimat-kalimat hamd, puji-pujian yang belum pernah dibukakan untuk orang-orang sebelumku. Lalu kemudian aku mendengar suara dari langit mengatakan, Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berikan syafaat pertolongan dan kau akan diterima. Lalu di sini beliau memberikan dua syafaat, syafaat ammah dan syafaat khassah. Ya, syafaat kubra dan syafaat sugura, banyak istilah yang digunakan. Tapi yang jelas ada syafaat umum agar Allah mengadili semua manusia pada saat itu dan jin. Dan ini syafaat Nabi SAW untuk semuanya. Yang kedua syafaat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Pertolongan Nabi SAW bila ada orang beriman yang kurang amal solehnya, lalu Nabi SAW membantunya dan seterusnya, ditolong oleh Nabi SAW. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi tentang masalah syafaat Nabi SAW. Lalu dalam hadis yang lain, ini kita diingatkan oleh Nabi SAW agar kita berusaha setiap hari meminta surga dan jauhkan diri dari api neraka. Karena kejadian kiamat pasti terjadi. Nabi SAW sampaikan di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2572, Ibnu Majah dalam 4340 dan Nasai nomor 5522, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan ini dengan sanad yang sahih.
Kata Nabi SAW, man sa'ala al-jannata thalatha marratin qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar. Barang siapa yang memohon surga 3 kali dalam sehari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan ia ke dalam surga. Dan barang siapa yang memohon diselamatkan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Yang ketiga, bukti bahwasanya secara nakli memang ada, ya, kiamat terjadi, iman dan keyakinan yang kokoh jutaan para nabi, rasul-rasul, para hukama, maksudnya kalau digabung jumlahnya jadi jutaan. Orang-orang bijak, para ulama dan para hamba Allah yang saleh kepada tentang kejadian hari kemudian dan kepada segala yang berkaitan dengannya. Ini kurang lebih dalil-dalil naklinya. Saya akan baca beberapa poin dalil akli. Yang pertama, kekuasaan Allah. Secara akal kiamat itu akan terjadi. Kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya sesudah mereka mati. Sebab ya, menghidupkan kembali itu tidak lebih sulit daripada menciptakannya pertama kali tanpa ada contohnya. Artinya membangkitkan pasti lebih gampang. Sebab menghidupkan, menciptakan dari awal lebih sulit. Secara akal mestinya bisa diterima itu. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan. Sebab akal sehat itu tidak akan menolak kecuali dalam hal yang mustahil. Seperti adanya sesuatu yang berlawanan atau bertemunya 2 hal yang bertentangan, sedangkan kebangkitan hari kiamat dan pembalasan sama sekali tidak termasuk dalam hal itu. Bisa dijelaskan di poin ketiga, adanya hikmah kebijaksanaan Allah SWT yang tampak pada perbuatan-perbuatannya, pada makhluk-makhluknya, dan yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupan, dan kenyataan-kenyataan ini tidak mungkin kalau tidak ada kebangkitan kehidupan kembali bagi makhluk itu, makhluk ini sesudah kematian mereka, dan tidak mungkin kalau kehidupan ini berakhir lalu amal perbuatan baik dan buruk mereka tidak diberi pembalasan. Enggak mungkin Allah berikan peraturan-peraturan, syarat-syarat, janji-janji, ancaman-ancaman kalau tidak ada kebangkitan secara akal. Yang keempat, adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraan yang ada di dalamnya adalah sebagai bukti akan adanya kehidupan lain sesudahnya di alam yang lain pula, di mana di sana terdapat keadilan, kebaikan dan kesempurnaan, kebahagiaan dan bisa jadi kesengsaraan yang lebih besar dan lebih utama daripada yang sebelumnya, di mana kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraannya telah tidak sebanding dengan kehidupan sesudahnya, kecuali sebagai gambaran dari satu istana dari istana-istana yang sangat besar, atau suatu kebun dari kebun-kebun yang rindang, ya, yang berada di atas satu lembaran daun yang kecil. Ini kurang lebih gambaran penyampaian Syekh Abu Bakar rahimahullah tentang hari kiamat. Tentu di hari kiamat juga teman-teman sekalian ada banyak dalil yang menjelaskan ragam manusia yang akan dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan seperti misalnya orang-orang yang sombong. Dalam hadis Bukhari disebutkan Allah akan membangkitkan orang-orang yang sombong, jabbarun, ukuran mereka seperti semut, ya, dibandingkan manusia pada hari kiamat, dan orang-orang menginjak-injak mereka sementara mereka tidak mati. Itu contohnya. Ada orang dibangkitkan pada hari kiamat, ya, wajahnya di bawah gitu kan, dan kakinya yang di atas. Ada orang yang dibalik wajahnya dengan bokongnya, dan beragam macam tipologi orang-orang yang dibangkitkan. Dan ini tergantung dari hukuman Allah kepada mereka. Kemudian juga setiap nabi akan berdiri dan diikuti oleh pengikutnya di belakangnya. Kata Nabi SAW, ada nabi nanti yang datang diikuti oleh segelintir orang-orang yang beriman padanya. Ada yang nabi yang tidak diikuti oleh satu orang pun, gitu kan. Dan ada orang-orang, ada nabi-nabi yang penuh dengan pengikutnya, di antara adalah Nabi SAW. Juga akan ada orang dibangkitkan hari kiamat sendirian, bukan nabi tapi orang beriman. Seperti misalnya sabda Nabi SAW tentang Zaid, ya, Zaid bin Amr bin Tufail, ya, bin Tufail. Ini terkenal orang muwahhidnya Quraisy. Anaknya namanya Sa'id bin Zaid. Ini orang salah satu yang dijamin masuk surga dari sahabat Nabi. Tapi ayahnya belum sempat beriman pada saat itu. Maka yang terjadi adalah Zaid ini meninggal sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi. Tapi dia beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Ibrahim. Kata Nabi SAW, Zaid akan dibangkitkan sebagai satu umat sendiri. Dan tidak ada orang di belakangnya, karena memang dia cuma beriman pada saat orang semua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan, saya yakin antum sudah tahu tentang ada kondisi orang-orang pada saat panas, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang-orang yang beriman tentunya, pemimpin yang adil, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan bergabung karenanya, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah, seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang terkenal kecantikan, keturunan, ya. Kemudian dia menolak, mengatakan saya takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini tentu isyarat saja, ya, ibarat. Tentu tangan kanan, tangan kiri bisa tidak saling tahu, memang tidak bisa dalam akal manusia kita tahunya tidak bisa mengetahui gitu ya. Tapi ini ibarat, artinya kalau tangan kanan mengeluarkan kiri tidak tahu, artinya apalagi orang lain kalau dirinya saya tidak tahu gitu kan. Kemudian juga orang-orang yang
terikat hatinya dengan masjid, gitu kan. Dan orang yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah SWT sendirian, surga dan neraka, lalu dia menangis ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah SWT pada hari kiamat di mahsyar itu. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah kiamat akan terjadi dengan semua tanda-tandanya tadi, kecil dan besar. Kemudian bagaimana mereka dibangkitkan dengan tiupan sangkakala, lalu bagaimana mereka dihadirkan di mahsyar dan kejadian-kejadian yang tadi yang sudah saya ceritakan, lalu kemudian nanti akan masuk ke dalam surga atau neraka. Insya Allah ya, pertemuan akan datang saya akan bahas pasal ke-11 tentang azab dan nikmat kubur, dan setelahnya nanti saya minta teman-teman panitia masjid ingatkan saya akan datangkan buku khusus, judulnya itu Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka. Di sini tidak disebutkan, saya akan bacakan nanti buku itu. Kita akan memberikan gambaran umum tentang surga dan juga tentang neraka supaya lengkap bahasan masalah akhirat ini, karena setelah pasal ke-11 nanti dari buku Minhajul Muslim, beliau langsung masuk pasal 12 tentang beriman kepada qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Baik, mudah-mudahan sesuai dengan tema ya. Ustaz, apakah kita sekarang ini disunnahkan untuk sholat istisqa karena kekeringan air dan karena mengingat saudara-saudara kita mengalami bencana kabut asap? Bukan, iya jelas harus sholat istisqa sekarang. Udah nggak boleh ditunda gitu. Dan sholat istisqa ini dikerjakan 2 rakaat seperti sholat id. Sama dengan sholat id ya. Dengan seperti sama, takbir pertama diikuti dengan 7 takbiratul ihram, diantaranya membaca ya, takbiratul ihram diikuti dengan 7 takbir setelahnya, diantaranya membaca tasbih. Kemudian sholatnya seperti biasa, lalu rakaat kedua setelah takbir intikal, mereka takbir 5 kali, kemudian diantaranya baca tasbih. Tapi dianjurkan agar imamnya atau khatibnya itu berkhutbah dulu, berkhutbah mengingatkan kaum muslimin tentang dosa-dosa, gitu kan, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa Nabi SAW yang semestinya dia ucapkan ya. Itu bisa kembali kepada buku-buku, tapi yang jelas seperti itulah. Dia mengingatkan muslimin untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW melakukan itu. Setelah beliau mengingatkan muslimin berdoa, menghadap muslimin berdoa kepada Allah, lalu beliau menghadap ke kiblat di atas mimbarnya. Lalu kemudian beliau berdoa sampai ketiaknya kelihatan, ya, sampai putih ketiaknya SAW kelihatan. Terus beliau berdoa. Kata Ibnu Mas'ud, kami melihat Nabi SAW di atas mimbarnya, beliau terus berkhutbah, tapi khutbahnya agak berbeda dengan yang karena dipenuhi dengan doa. Semuanya doa dan istighfar kepada Allah. Setelah itu beliau balik, kemudian membalikan selendangnya, ya, di sisa imamahnya dari kanan ke kiri. Lalu kemudian beliau turun dan beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu kami melihat, ya, waktu Nabi SAW turun dari mimbar, langit pun gelap dan akhirnya turunlah hujan. Dan pada saat manusia lagi berlindung di bawah pohon-pohon karena derasnya hujan, Nabi SAW tertawa sampai kelihatan gigi taring beliau. Jadi di sini memang diperintahkan, dan ulama sepakat mengatakan sunnah muakkadah, dan dia akan mendekati sesuatu yang harus masuk dalam fardu kifayah kalau sudah tidak ada orang yang sholat sama sekali sementara kemarau. Kayak sekarang ini mesti harus dikerjakan itu. Semestinya setiap masjid mengerjakannya gitu. Ustaz Khalid, saya mencintai Anda karena Allah, sama-sama. Ahabbakallah ladzi ahbabtani fi. Apa ada hadis sahih bahwa usia umat ini sekitar kurang lebih sampai 1500 Hijriah, dan bagaimana sikap kita? Saya pribadi nggak pernah temukan itu ya. Allahu a'lam, apa keterbatasan ilmu saya, tapi saya tidak pernah temukan riwayat menyebutkan umur 1500 gitu kan. Termasuk di buku-buku seperti kita baca ini, masalah Syekh Abu Bakar Jazair dan buku-buku tentang kiamat yang lain, tidak ada penentuan 1500. Ada ijtihad sebagian ulama yang mengatakan sekian ribu itu penyampaian. Allahu a'lam, itu ijtihad. Tapi khususnya itu belum pernah saya temukan itu. Dajjal keliling dunia dalam zaman apa ini? Kembali seperti batu atau zaman seperti sekarang? Allahu alam, tapi kita lihat riwayat-riwayat menjelaskan kayaknya zaman seperti sekarang, bahkan lebih canggih pada saat itu. Karena keliling dunia dalam 40 waktu itu, 1 tahun, 2 bulan, ini seluruh dunia dilewatin, itu bukan hal yang ringan. Dan itu pada saat itu setiap tempat dimampiri sama dia untuk demonstrasi supaya dia jadi dianggap Tuhan gitu kan. Jadi yang ada pendapat ulama paling kuat memang lebih canggih malah dari sekarang dengan teknologi-teknologi yang ada.
Bagaimana peran tentang Imam Mahdi? Kok nggak ada ceritanya? Ya, Imam Mahdi tadi sebatas itu riwayat yang dijelaskan. Keluar dari Madinah diikuti oleh orang, kemudian dia bersama dengan pasukan muslimin. Ya. Hanya sampai di situ. Apakah nanti dia jadi raja? Apakah nanti dia tidak dijelaskan masalah. Dia akan jadi pengikut Isa alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, bagaimana umat ini akan sesat di awalnya sementara saya ada, dan di akhirnya sementara ada Isa. Artinya di antaranya bisa saja orang keliru. Tapi pada saat Isa turun semuanya sudah diluruskan kembali. Ada info nanti sebelum Imam Mahdi muncul akan turun komet biru dan menghancurkan magnetik atau mesin dan kembali ke zaman batu. Allahu a'lam. Ini ditulis tolong dijelaskan. Ini seperti saya lagi ujian ya. Yang jelas ada komet tidak ada komet kita tetap mengimani akan terjadi itu. Saya pernah berbicara dengan mertua saya tentang tanda-tanda kiamat, tapi mertua saya bilang terlalu jauh untuk bicara seperti itu. Yang penting sekarang kita harus memperbaiki diri. Kalau bumi itu urusannya Allah, dia mau hancurin atau tidak itu urusan Allah. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi mertua saya? Ya semestinya tetap harus dibicarakan memang, karena disampaikan dalam wahyu gitu kan. Ada kan penyampaian, jadi kita memang harus menyampaikan akan terjadi begini, akan terjadi begini, sambil kita membenahi diri. Karena mempelajari tentang hari kiamat ini akan memunculkan kesadaran. Kita akan hati-hati kan gitu. Akhirnya kita mempersiapkan diri untuk itu. Dan sederhana, tinggal kita menjalankan perintah Allah saja, nikmatin yang halal, gitu kan, patuhi kerjakan yang wajib dan sunnah, tinggalkan yang dilarang, haram dan makruh, udah. Jadi orang yang mukmin, itu akan aman, itu yang dijanjikan. Ustadz tentang Malhamah Kubra, di YouTube banyak ulama atau ustadz yang mengangkutkan dengan yang terjadi di Syria sekarang. Apa pendapat ustadz dan bagaimana sikap kita? Saya tidak melihat sama sekali itu. Sama sekali saya tidak melihat itu. Allahu a'lam. Tapi ijtihad ulama sekarang ya, ijtihad orang. Dan terlalu banyak ijtihad yang keluar nih. Sampai ada yang mengatakan ini kemungkinan yang dimaksud adalah khilafah yang akan keluar nanti di akhir zaman yang mengikuti nubuah. Allahu a'lam, kita tidak tahu, gitu kan. Yang jelas ada hadis-hadis memang yang mengingatkan kepada kita tentang negeri Syam. Ya, kalau terjadi fitnah ke negeri Syam lah kalian, gitu kan? Berarti di sini kalau terjadi fitnah ke negeri Syam lah kalian, berarti Syam itu aman mestinya, gitu kan? Jadi kita malah kena fitnah, kita lari ke negeri Syam. Tapi sekarang kondisinya kan terbalik, gitu kan? Di luar tema, saya punya usaha jasa. Apakah saya terkena dosa transaksi tips atau uang tip yang dilakukan oleh pegawai saya? Saya tidak mengerti maksudnya uang tip seperti apa nih. Kalau misalnya dia diberikan oleh orang, kemudian dia tidak menyetorkan kepada perusahaan, dia ambil saja itu nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau dia menentukan sendiri yang perusahaan tidak tentukan, itu semua tidak boleh. Termasuk tidak boleh pegawai kalau misalnya belanja sesuatu di perusahaan, kemudian ada bonus, gitu kan, ada diskon, nggak boleh dia ambil. Dia harus laporkan ke perusahaan karena diberikan diskon bukan karena diahnya, karena belanjaannya, gitu kan. Kalau dia datang sendiri tanpa belanja nggak bakal dikasih diskon. Tapi karena pakai uang perusahaan maka tidak boleh diambil. Kecuali kalau perusahaan sudah memberikan kepadanya halal. Baik, dua pertanyaan terakhir. Apakah membantu teman mengadakan tahlilan termasuk saling tolong menolong dalam hal yang bid'ah? Ya. Ini bahasan sangat sensitif. Jadi nanti akhirnya orang menganggap kita membenci zikir dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi masalah tahlilan ini tergantung. Kalau yang dimaksud zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang membaca la ilaha illallah, karena tahlil itu istilah bagi la ilaha illallah. Tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, gitu kan? Tasbih subhanallah. Jadi kalau yang dimaksud tahlil adalah ibadah yang orang berzikir la ilaha illallah itu lain. Tapi kalau dihubungkan dengan masalah kematian, dihubungkan dengan masalah pindah rumah, dihubungkan dengan masalah ini butuh gini loh. Saya sudah sering jelaskan teman-teman sekalian. Kita ini punya guru wahyu yang disampaikan kepada beliau Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Jangan pernah lakukan ibadah apapun. Kalau mau selamat kecuali sudah tanya Nabi Muhammad SAW kerjakan bagaimana. Lagi mau sholat, Nabi SAW bagaimana sholatnya. Ya, kerjakan seperti yang Nabi lakukan maka akan diterima. Puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, apa saja, baca Quran, semua ikuti Nabi SAW. Kalau ada orang mati, kita lagi takziah, tanyakan Nabi SAW bertakziah bagaimana. Jelas kok hadisnya. Nabi SAW bertakziah tidak lebih dari 3 hari. Dan takziah maknanya bukan ziarah ya. Takziah itu artinya meringankan kesedihan keluarga mayit. Keluarga mayit lagi dihilangkan kesedihan. Bukan untuk mayit. Jadi salah kalau ada orang takziah ke rumah orang yang mati itu dipikir untuk si mayit. Inilah yang membuat akhirnya teman-teman kita baca zikir, baca Quran. Salah nih, takziah itu bukan untuk itu. Takziah untuk meringankan keluarga si mayit. Kalau si mayit setiap saat kita doain, setiap saat.
Terus kita doain, kita istighfar, kita minta ampun, sedekah buat dia. Nggak kenal waktu ini, gitu kan. Terus menerus, takziah itu meringankan beban. Nabi SAW bertakziah 3 hari, kemudian Nabi SAW membawa makanan dan minuman untuk keluarga si mayit, supaya mereka tenang, supaya mereka kurang sedih. Kemudian Nabi SAW mendoakan mereka dan menyabarkan mereka. Ini yang Nabi SAW contohkan. Lakukanlah seperti yang Nabi SAW lakukan, teman-teman sekalian. Gitu kan? Jadi jangan sampai salah. Kalau kita mau berzikir, zikir yang Nabi ajarkan. Ada zikir pagi sore, ada zikir habis sholat, ada bentuk-bentuk zikir yang dianjurkan tanpa diikat dengan waktu, gitu kan? Ya itu boleh kita lakukan seperti subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Orang berzikir sendiri, dia mau baca, dia mau bertambah ilmunya, dia mau bertambah amal solehnya, silahkan. Tapi kalau dihubungkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, saya bilang butuh penyambung dalil, kan gitu. Kita orang mati lagi takziah, kita ingin membaca Quran di rumahnya orang mati. Ini ibadah baca Quran, bagus, mulia. Takziah ibadah, 2 ibadah. Tapi kita mau pertemukan, boleh nggak? Tanya, Nabi SAW pernah baca Quran di rumah orang mati nggak? Itu yang ditanya tuh. Kalau tidak pernah, bukan karena Al-Qurannya, tapi karena kiai kita nggak lakuin. Itu saja masalahnya. Jadi kita cukup lakukan dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Sebenarnya hanya untuk itu teman-teman sekalian. Kita mengajak kepada kemurnian menjaga hadis Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan begini, semoga Allah merahmati hamba yang menukil dari saya seperti apa yang saya sampaikan. Nggak ditambah, nggak dikurangin. Jadi ini penting sekali. Jadi kita memurnikan ajaran, meletakkan seperti batu bata pada tempatnya supaya bangunannya rapi. Hanya itu saja, gitu kan. Tentu saja kalau ada teman-teman yang tetap mau melakukannya, itu hak dia pribadi. Saya tidak menghardik, tidak menyalahkan, itu hak dia, silahkan saja. Cuman memang kita mengingatkan bahwasanya butuh dalil supaya tidak masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang melakukan perbuatan tidak kami contohkan akan tertolak, gitu kan. Apa hubungannya kerja? Apa hukum kerja di dealer atau showroom mobil? Ini apa hubungannya dengan hari kiamat? Ya? Baiklah, ya tergantung. Menurut saya Allah alam tidak ada salahnya, tidak ada salahnya kerja di situ. Insya Allah selama memang kendaraannya halal dan semua itu tidak ada masalah. Tapi yang antum harus jaga adalah jangan sampai membuka untuk konsumen, gitu kan? Untuk KPR di bank ribawi, konsekuensi. Antum muluskan dia untuk bisa dari bank-bank riba, maka antum punya andil di situ, gitu kan? Kalau tidak ya alihkan ke perbankan syariah, gitu kan? Motivasi supaya dia bisa membayar cash, gitu kan? Mungkin dibicarakan sama pemilik dealer, bisa nggak kalau orang-orang ini terpercaya ada perusahaannya, bisa dia jatuh tempo bayar 10 bulan tanpa ada tambahan bunga misalnya, karena kita percaya mungkin dia bisa keluarkan lebih dari 1-2 mobil. Jadi kita coba bernegosiasi dengan cara itu. Kalau antum tidak bisa, begini teman-teman sekalian, ada 2 hal yang kita disuruh tinggalkan, ada 1 hal yang suruh kita pertahankan. Halal dipertahankan, syubhat dan haram ditinggalkan. Tahu syubhat itu apa? Syubhat itu gini, kalau buah ini antum ragu, ini mateng, ini rusak, atau masih bagus ya? Seperti buah gitu. Dalam Islam itu nggak usah dimakan buah itu. Jadi ini contoh saja, ya. Maksudnya ini syubhat. Ini ragu-ragu bagus nggak ya? Apalagi kalau ada ulatnya, kita disuruh ambil buah yang high quality saja. Yang paling bagus mana? Ini ambil. Udah, itu yang halal. Murnikan dengan yang halal, aman. Itu yang dimaksud. Jadi jangan cuma nyerempet-nyerempet kepada yang haram nih. Karena banyak sekali konsekuensinya. Sedikit salah jadi masalah nih. Saya sudah pernah kasih contoh teman-teman sekalian. Kalau tembok rumah kita jebol, masuk angin, masuk nyamuk, bisa masuk hujan, ada 2 cara. Untuk menghindari 3 masalah nih. Masuk angin, masuk nyamuk, serangga, dan bisa masuk hujan pada saat hujan. Ada orang menanggapi 3 masalah itu dengan 1 cara, dan ini salah. Dia pakai selimut. Pakai selimut ini membuat dinginnya mungkin berkurang, tapi nyamuknya nggak bisa dikanter, nggak bisa ditahan. Hujan kalau masuk tetap masuk, nggak bisa dia buat apa-apa. Kalau dia berdiri pun mau pergi minum atau dia tidur kemudian tersingkap selimutnya, membuat dia susah, gitu kan? Akhirnya tetap aja dia kedinginan. Ini kurang efektif dan ini yang banyak umat Islam lakukan nih. Cuma pakai selimut saja, masih berbaur dengan hal-hal yang haram, yang syubhat. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Ini sampai kapan nggak apa-apa deh ini? Di buku amal antum nanti terus nggak apa-apa deh semua ini, masalah ini, gitu kan? Cara yang terbaik, ambil batu bata, pakai semen, tutup tuh lubang, selesai, udah. Jadi biar kita nggak pakai selimut nggak masalah, dan 3 masalah selesai, nggak ada dingin, nggak ada hujan, nggak ada nyamuk, gitu kan? Tutup semua itu pergaulan dengan orang-orang yang buruk, TV tidak baik, tutup, matiin, jangan dinonton, udah selesai. Jangan bilang nggak apa-apa, saya mau nonton berita, bohong, habis itu iklan. Lihat lagi orang pakai sampo, sebentar nyerempet ke sinetron, nggak apa-apa deh setengah jam, dan nggak apa-apa sampai kapan nih nggak apa-apanya? Nggak bisa, tutup, udah selesai, nggak bisa, harus hijrah memang. Kalau mau aman memang begitu, kan gitu. Karena begini, perbuatan amal soleh kalau makin kental dan jauh dari perbuatan dosa, itu makin terasa nanti kehusyuannya itu. Kalau ada di antara hadir di sini bertanya kepada saya, Ustaz saya sholat tidak khusyuk, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Atau apa penyebabnya? Jawaban saya, Anda masih punya dosa yang terganjal, gitu kan? Itu mengganjal dosanya itu.
Jadi kalau kita coba khusyuk nggak bisa, kita malas baca Quran, malas ibadah, itu ada dosa yang ganjal. Coba muhasabah deh. Lihat dalam 1 minggu ini dosa apa yang masih rutin antum kerjain. Oh jam 8 pagi masih nonton gosip misalnya. Oh ini masih sering mengiyakan nota palsu, nggak apa-apa deh tanda tangan. Absen di kantor, gitu kan. Nggak masuk temannya di telepon, absenin saya ya. Bohong semua itu gimana? Masuk di jalan melanggar lalu lintas, nggak apa-apa deh. Nah ini bagaimana caranya? Hah? Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Lah iya itu melanggar dilarang tetap nggak mau. Kecuali kalau dalam keadaan karena memang pemerintah bolehkan, mungkin darurat, memang tidak bisa ambulan jalan, mau orang harus ke rumah sakit, mungkin sesuatu. Kalau antum lagi santai, untuk apa? Jadi banyak-banyak pelang-pelang, sampo, perempuan telanjang, antum sudah pungkirin belum tuh? Kita masuk di mall, belanja, dengar musik, kita nggak mau dengar musik, tapi dengar, tetap aja sama, gitu kan? Berapa banyak dosa yang kita lakukan sehari-hari? Masalahnya banyak kesalahan-kesalahan. Jadi harus hati-hati, Allah a'lam. Nah itu kalau masih ada sumber-sumber dosa, itu akan mempengaruhi kenikmatannya ibadah. Orang kalau tutup nih, jadi seperti timbangan ya, ini timbangan dosa, timbangan pahala. Kalau dia masih berimbang, maka khusyuknya ini hilang, nggak ada. Dosanya juga tidak enak, karena ini masih berimbang. Jadi setengah-setengah. Kalau ada orang mabuk, jam 2 malam, tapi dia jaga sholat 5 waktunya, sambil mabuk, sambil, waduh sebentar subuh nih. Nggak enak mabuknya itu. Setengah-setengah dia, karena masih gabung-gabung, sekalian jadi orang buruk deh. Tapi ingat neraka, bukan saya sarankan. Atau jadi orang baik, tinggalkan tuh semua, gitu kan? Nikmatin yang ada. Kalau orang yang berbuat amal soleh teman-teman sekalian, tidak mendapatkan makan, kelaparan, susah hidupnya, susah kita jadi orang soleh. Enggak kok enak, makan banyak, minum bisa, tidur bisa. Malah orang soleh dilarang begadang, bisa bangun tengah malam. Ini enggak begadang, dengar musik sampai pangpung di kupingnya. Apa ini berjam-jam? Kayak orang bodoh semua, ngomong teriak-teriak sama temannya, minum khamar. Apa ini? Apa itu? Kenikmatan dari mana dikatakan kenikmatan? Syaitan hiasi buat mereka. Setengah mati berzina, kemas, hanya untuk pergi sama pacarnya jauh ke Ancol berapa jam, gitu kan? Dan ketakutan, nanti hamil jadi masalah rusak namanya. Nikah tinggal 10 menit, kalimat akad, lamar baik-baik, nikah, silakan berhubungan badan setelah itu 1000 kali nggak apa-apa. Sepuas-puasnya pacaran setelah itu, silakan pergi berdua makan minum, tidak ada yang ditakutin, semua dengan ketenangan jiwa. Kalau hamil pun tidak ada ketakutan, anak jelas statusnya dapat pahala. Kenapa harus yang haram? Apa hubungannya? Cobalah jadi orang yang baik gitu. Ini lagi apa hubungannya? Apa hukum tindih telinga bagi kaum wanita? Adakah dalil yang sahih yang membolehkan yang melarang tentang tindih tersebut? Saya tidak pernah menemukan dalil yang melarang, Allahu a'lam. Dan yang saya tahu, para ulama memfatwakan yang saya tahu ya, itu dibolehkan. Dan di Saudi semua kaum wanita itu memang diberikan simbol itu, Kalau masalah perhiasan secara umum yang disebutkan dalam hadis adalah para sahabat menggunakan gelang di tangannya, menggunakan cincin, tapi untuk kuping memang saya tidak tahu secara khusus ya tentang dalil sahihnya, tapi umumnya ulama-ulama memfatwakan itu boleh karena memang itu adalah simbol bagi kaum wanita. Itu simbol bagi kaum wanita. Allahu a'lam. Sampai sini bahasan kita, mudah-mudahan Allah berkati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi mengatakan yaitu orang-orang yang saleh itu lebih berpuluh-puluh tahun itu lebih bagus daripada orang yang tidak saleh. Bagaimana hukumnya orang yang non-muslim tadi masuk ke muslim tiba-tiba meninggal, kan tidak saleh itu satu pertanyaan. Terus yang kedua masalah apa namanya tadi bank syariah. Bank syariah, Ustaz kalau tidak salah saya dengar tadi itu ajarkan ke bank syariah, sedangkan kami pernah bekerja di bank syariah itu lebih parah daripada bank konvensional. Karena dia menyebutkan itu bukan bunga, itu satu bagi hasil. Kedua itu bukan bunga, dia sebut margin. Apa bedanya bunga dan margin itu? Karena saya tahu di bank syariah, ya bukan saya menjadikan bank syariah, karena saya bukan seorang bank syariah. Jadi di bank syariah itu katanya bagi hasil 40-60. Terus yang kedua itu masalahnya itu margin. Apa bedanya bunga dan margin itu? Terus yang ketiga yang terakhir. Masya Allah. Yang terakhir. Bentar Pak. Tadi Bapak begini, satu terakhir. Sekarang jadi 3 nih. Soalnya kalau tidak di-cut Pak, nanti Bapak 3 yang keempat nih. Baik. Tadi saya tidak tahu ya, apa memang saya ucapkan kalimat itu, saya katakan orang beriman lebih baik bertahun-tahun daripada orang yang tidak beriman. Tapi yang jelas kalau saya pun ucapkan, memang itu maknanya benar. Orang-orang yang beriman tentu jauh lebih baik. Kalau ada orang yang baru masuk Islam tadi ditanyakan,
kemudian dia meninggal, apakah dia tidak termasuk orang soleh? Ini yang saya tangkap ya. Kalau orang sudah mengucapkan syahadat, maka dia dihitung mulai mau beriman, gitu kan, dia sudah beriman. Tapi perbedaan dasar antara dia dengan orang-orang yang sudah lama beriman, sudah beramal soleh, itu pasti lain. Seperti misal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang muhajirin. Ya kan? Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajirin dan ansar, gitu kan? Itu berbeda dengan orang-orang yang masuk Islam setelah itu. Karena mereka dari awal, artinya sudah bertahun-tahun menjalani keislaman itu. Jadi tentu perbedaan dasar antara orang yang sudah lama beriman, beramal soleh dengan orang yang baru itu berbeda. Tapi kalau ada orang yang baru masuk Islam, kemudian dia meninggal, belum sempat ibadah, sudah ada jaminan surga bagi dia, tapi derajatnya berbeda dengan orang-orang yang sudah beramal soleh. Saya pernah sampaikan kisah Kazman dengan Khuwairik. Masih ingat gak? Hah? Tidak? Langganan. Kazman ini nama orang Ansar yang terkenal sekali waktu di perang Uhud, kekar badannya dan pemberani. Dia sempat menyerang dalam baru saja bertemu musuh, sama musuh itu sudah bisa membunuh 6-7 orang. Dan ini keterampilan yang luar biasa karena zaman dulu orang berperang dengan pedang gitu kan. Bukan kayak sekarang 1 kilometer tinggal nembak bisa bunuh orang, tapi ini enggak. Maka sahabat-sahabat kagum mengatakan, ini orang nih si Kazman ini pasti masuk surga. Kebetulan waktu mereka ucapin itu Nabi SAW ada di situ. Kata Nabi SAW tidak, dia di neraka nih orang. Para sahabat penasaran, kok bisa orang seperti ini luar biasanya membunuh musuh, dan ada hadis Nabi berbunyi, ya, tidak akan bersatu seorang muslim dengan orang kafir yang dia bunuh di kancah peperangan di neraka. Artinya kalau dia sempat membunuh orang kafir, dia sudah ada jaminan tidak masuk ke neraka, dia masuk surga gitu kan. Nah ini orang sudah membunuh 6-7 orang, kok Nabi bilang di neraka ini gitu kan. Gimana memahaminya? Diikutinlah orang tersebut. Ternyata Kazman ini menyerang musuh dengan beraninya sampai ada satu musuh menebas betisnya, sobek berdarah gitu kan. Mengucurlah darah dengan banyak. Kazman kesakitan, dia tidak tahan, dia keluar dari kancah peperangan, diikuti oleh beberapa sahabat dari jarak jauh. Dilihat nih, ternyata dia turun dari kudanya, diambil pedangnya, ditusuk badannya sendiri, dia bunuh diri. Dan dia sempat mengucapkan kata-kata, dia bilang, saya berperang untuk membela kaum saya. Ternyata bukan untuk agama Allah SWT gitu kan. Maka karena itulah Nabi mengatakan dia masuk dalam api neraka. Kejadian yang hampir serupa itu ada satu orang namanya Khuwairik. Khuwairik ini pendeta Yahudi. Waktu terjadi perang Uhud itu tahun 3 Hijriah, selepas sholat duha gitu kan. Jadi pintu gerbang, misalnya meja ini Madinah, dan di depan ini ujung meja ini adalah pintu gerbangnya. Tempat teman-teman di saf pertama ini adalah Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu dulu di luar pintu gerbang kota Madinah. Makanya pasukan Quraisy itu datang ke wilayah Uhud itu sudah ada di pintu gerbang Madinah. Nabi SAW manuver dari belakang benteng Madinah itu ke kebun-kebun Uhud, kemudian menghadap kepada musuh sehingga musuh tidak jadi menyerang Madinah. Ringkas cerita, pada saat itu adalah hari Sabtu dan selepas sholat duha. Ada satu pendeta Yahudi namanya Khuwairik datang ke pemukiman Yahudi lalu teriak-teriak, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah kalian tahu Muhammad ini adalah utusan Allah. Enggak ada satu pun di antara kalian yang tidak tahu. Pasti tahu, ini benar Nabi. Kenapa kalian tidak beriman? Kenapa kalian tidak ikut berperang bersamanya? Mereka bilang, wahai Khuwairik, kami mau Nabi terakhir dari Bani Israel, dan dia bukan, dia begini, dia begitu. Kata Khuwairik, kalau begitu, kalian tahu dalam Taurat, kalau kalian dengar seorang Nabi, walaupun kalian belum mengikuti risalahnya, dianjurkan untuk membelahnya. Dia sekarang sedang memanggil jihad, membela Madinah. Sudah diserang Madinah. Mereka bilang, ini hari Sabtu, kau tahu hari Sabtu kami tidak akan berperang. Banyak alasannya. Lalu kata Khuwairik, kalau begitu saya tidak akan mempedulikan kalian dan saya akan pergi. Langsung dia menuju ke masjid Nabi SAW, dia ucapin syahadat nih. Masuk Islam di Khuwairik selepas sholat duha. Lalu bergabung dengan pasukan muslimin. Subhanallah, masuk kancah peperangan, terbunuh oleh orang-orang Quraisy, mati. Begitu dia tergeletak jatuh mati, Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau lihat orang yang tidak pernah sujud sekalipun tapi masuk surga, ini orangnya. Karena dia sempat syahadat habis sholat duha gitu kan. Subuh kan belum, karena sudah lewat ya, dia syahadat. Dan duhur belum sampai, duhur belum masuk waktunya, dia terbunuh. Belum masuk kewajiban dia untuk sholat, maka dia meninggal. Dan kata Nabi SAW, saya akan lihat ahli surga yang belum sujud satu kali pun, ini orangnya. Artinya memang orang kalau masuk Islam kemudian dia terbunuh sebelum menjalankan kewajiban yang memang dia ketahui atau belum masuk waktunya, insya Allah ada jaminan surga buat dia. Tapi berbeda dengan orang yang sudah bertahun-tahun Islam, bertahun-tahun ibadah. Beda, orang 50 tahun nih, 50 tahun selalu puasa, sholat, semua jaga ibadah. Dengan ada orang umurnya juga 50 tahun, sama dengan orang yang pertama, tapi baru sadar 1 tahun yang lalu, sama dengan ini, tentu beda, gitu kan? Pasti beda, secara akal manusia jelas. Karena orang kerja di perusahaan sekian tahun dengan orang kerja baru tahun lalu, ya pasti beda prestasinya, gitu kan? Iya, seperti itulah kurang lebih. Maaf sampai sini, tidak buka pertanyaan lagi, ya. Ini sudah jam 9. Tadi sebenarnya saya dibisikin suruh sampai jam 9, saya tidak sengaja nih ya, bukan karena antum bisikin. Yang saya lihat tadi Ustaz, nggak ada jaminan
Kalau syariah saya tidak tahu. Kalau Bapak punya pengalaman pribadi seperti itu ya Masya Allah. Saya tidak tahu ya. Karena saya tidak pernah berbaur dengan perbankan syariah. Yang saya tahu di situ ada majelis syura, ya, ada majelis syariahnya, ada fatwa dari MUI. Maka saya berpikir tadinya kembali kepada statement para ulama begini. Kata para ulama, jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Itu pepatah, itu digunakan ya syair. Jadikanlah antara kau dengan neraka seorang alim. Artinya kalau kamu mau buat apapun tanya fatwa. Sehingga kalau dia fatwakan dan kamu lakukan, kalau salah dia yang dihukum sama Allah, kamu tidak, karena dia tidak tahu hukum gitu kan. Jadi kalau memang di situ ada majelis syura, ada fatwa dari MUI, mereka menggunakan sistem yang memang mereka tahu ya sudah, ya, ada fatwanya. Sebab saya pribadi nggak tahu bagaimana sistemnya gitu kan. Tapi saya pernah berinteraksi sama salah satu perbankan syariah. Kemudian ada sebuah produk yang pernah saya ambil, saya bilang ini akadnya bagaimana, dilihatkan akadnya sama saya. Ini Ustadz akadnya. Beli produk sekian, misalnya waktu itu beli mobil, ini mobil dibeli. Harganya misalnya 400 juta. Baik, kami belikan Ustadz mobil ini, dia bilang, kemudian kami jual ke Ustadz kembali. Memang transaksikan perbedaan antara akad ribawi dengan akad yang halal terhadap beli adalah transaksi jual beli. Kalau bank konvensional biasanya ditulis misalnya mobil harga 400 juta. Maka bank konvensional tidak tulis beli mobil, dia mengatakan pihak bank meminjamkan uang sebesar 400 juta yang akan dibayar selama 36 bulan gitu kan, dengan bunga sekian. Kalau akad yang ada di syariah yang pernah saya lihat, sebatas yang saya tahu, saya nggak tahu apakah semua sama, di situ ditulis pihak pertama perbankan membeli mobil dengan merek ini senilai 400 juta yang akan dijual kembali kepada pihak disebut nama saya 600 juta, berarti ada jelas marginnya 200 juta kan, yang akan dibayar selama 36 bulan. Perubahan akad dari meminjamkan uang dengan menjual produk, ini sudah halal menjual produk nih. Orang datang kepada saya, bapak datang kepada saya, mau beli mobil nggak ada duit. Nih pak, saya mau beli mobil, 200 juta, bisa beliin saya? Saya bilang baik pak, saya belikan bapak mobil, tapi saya jual ke bapak 250 ya. Bapak boleh bayar 12 bulan, misal. Kita sudah sepakat transaksi jual beli, saya beli, saya jual, gitu kan. Maka itu boleh, tapi kalau saya utangkan ya pak, saya tidak mau tahu bapak beli mobil, beli rumah, terserah, pokoknya saya utangkan tapi berbunga nanti sekian. Nah ini jadi riba, gitu kan. Itu yang saya tahu. Kemudian pada saat saya sempat tanya, kalau seandainya jatuh tempo, sebulan misalnya setiap tanggal 30 saya nggak bisa bayar, apa konsekuensinya? Ada denda, ada hukuman? Dia bilang nggak ada. Dilihatkanlah saya akadnya. Ini loh nggak ada. 1 bulan pertama kami tagih, nggak dibayar, bulan kedua kami tagih, nggak dibayar, bulan ketiga kami tagih terakhir. Kalau sampai bulan ketiga tidak dibayar, masuk bulan keempat maka kami akan blacklist, ditutup nih. Ini sudah nggak bisa lagi dia buka akad apapun dengan perbankan ini. Dan nanti berusaha aset yang ada, karena BPKB mobil misalnya masih ada, maka mobil itu akan dilelang, dijual, lalu dihitung-hitunglah berapa uang yang sudah dibayar dikembalikan, berapa uang perbankan yang harus diambil gitu, sehingga tidak ada darar wala dirar, tidak merugikan dan merugikan orang lain. Ini yang saya tahu. Kalau ada hal-hal yang Bapak lebih tahu tadi, misalnya memang ini bermasalah, cuma menggunakan nama saja, saya sering dengar ini ya, tapi saya tidak tahu apakah seperti itu. Kalau memang sudah jelas Anda tahu itu salah, jangan diikutin gitu. Jangan diikutin. Saya tadi cuma mengatakan itu sebab saya pikir ada perbankan syariah punya dewan syariah, punya fatwa MUI, ya minimal kita menjadikan antara kita dengan neraka itu ada fatwa alim yang akhirnya memang dia yang bertanggung jawab gitu kan. Ya konsekuensi kenapa dia membolehkan buat umat gitu kan. Allahu a'lam, mungkin begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terutang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, dan semua yang sudah punya hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Semoga seluruh yang pernah dilihat oleh mata kita dari dosa, didengar oleh kuping kita, dijamah oleh tangan kita, disentuh oleh kemaluan kita, dilangkahi oleh kaki kita dari dosa-dosa, Allah ganti dengan pahala. Dan semoga seluruh muslimin, tidak henti-hentinya kita berdoa di Myanmar, di Yaman, di Irak, di Palestina, di Syria yang sedang tertindas, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم